Halo semuanya, selamat datang di channel Error. Kali ini gue akan melanjutkan alur cerita, Phrasing the World I Built a Doomsday Savehos. Sebelum kiamat tiba, ia kerap kali memainkan bab 1103 sampai 1114, lanjutan alur dari komik chapter 633 yang sudah tidak update lagi. Gao Tianwu, Qingwa dan yang lainnya menghabiskan sisa waktu mereka di kota Tianhai, membunuh kecoa di mana-mana. Dengan bantuan katak, bahkan jika sekelompok kecoa berada puluhan meter di bawah tanah, katak akan menemukannya dengan akurat. Kemudian, katak itu menggunakan perekamnya untuk menarik kecoa keluar, dan kemudian Gao Tianwu dan yang lainnya membunuh mereka. Koordinasi secara keseluruhan sangat lancar. Kebanyakan kecoa tidak dapat menahan godaan lagu katak ini. Mereka pada dasarnya tidak banyak istirahat. Selain tidur, mereka juga berburu serangga di jalan setiap hari. Masalah makan juga mudah dipecahkan. Zhang Yi menyiapkan banyak makanan untuk mereka, tetapi lama-kelamaan, mereka jatuh cinta pada daging kecoa yang pedas dan berprotein tinggi. Terutama beberapa kecoa besar, yang dapat tumbuh seukuran anak kucing dan anak anjing, atau bahkan sebesar manusia. Mereka kaya akan protein, cukup untuk makanan enak bagi masyarakat Wumen. Kalau orang terus-menerus dalam kondisi lapar, lambat laun nafsu makannya akan hilang, bahkan lambat laun akan menyukai makanan tersebut. Zhang Yi melihat semua ini, dia sendiri tidak menyangka kalau orang-orang itu ternyata punya kekuatan seperti itu. Terutama si katak, dialah yang sebenarnya memainkan peran terbesar dalam keseluruhan rencana itu. Katak memiliki pengendalian diri terhadap serangga, yang masuk akal. Zhang Yi berkata begitu. Yang Xin berkata, meskipun kecoa dapat dibunuh, masalah kecoa tidak akan hilang jika penyebabnya tidak diatasi. Lagi pula, ketika kecoa-kecoa itu dimusnahkan, yang bertahan hidup adalah yang memiliki kemampuan bertahan hidup lebih kuat, yang hanya akan membuat situasi semakin sulit. Zhang Yi menggenggam kedua tangannya dan menggosoknya perlahan, lalu berkata dengan tenang. Dalam skenario terburuk, kecoak akan menjadi lebih kuat dan menyerang tempat penampungan dan 3 pangkalan utama. Tapi ini bukan masalah bagiku. Kemampuanku memang tidak bisa secara otomatis membasmi kecoa dalam jumlah besar, tapi tidak masalah untuk mempertahankan beberapa markas di kota Tianhai. Mustahil pihak lain hanya ingin menggangguku. Dia pasti punya ide lain. Jadi, aku memberi Gao Tianwu dan katak itu kesempatan untuk melihat apakah mereka bisa menciptakan keajaiban untukku. Jangan khawatir, kita tunggu saja dengan tenang. Keuntungan itu milikku. Zhang Yi berkata dengan tenang. Yang Xin mengangguk, tetapi kemudian cahaya gelap muncul di pupil matanya yang berwarna kuning. Ia menoleh ke Zhang Yi dan berkata, "Oh, saudaraku, aku punya ide lain. Jika pihak lain hanya ingin menimbulkan masalah bagi kota Tianhai, itu hanya masalah kecil. Tapi kalau pihak lain itu ternyata musuhmu yang kuat dan mengincarmu, haruskah kita berinisiatif untuk membuat mereka muncul?" Kalimat ini langsung membuat Zhang Yi waspada. Jangan bilang, aku benar-benar ingin jatuh cinta pada seseorang. Keduanya saling berpandangan dan berkata serempak, Gao Changkong. Pada awalnya, Gao Changkong menyusun berbagai strategi dan menguasai seluruh wilayah Jiangnan. Ia hanya selangkah lagi untuk berhasil membunuh Zhu Zheng dan merebut tahta. Namun semua itu dihancurkan oleh bintang baru Zhang Yi. Mustahil untuk mengatakan bahwa Gao Changkong tidak menyimpan dendam terhadap Zhang Yi di dalam hatinya. Adapun siapa yang memiliki kemampuan dan tidak punya keraguan untuk menyerang Zhang Yi, Zuosi menganggap Gao Changkonglah yang paling mencurigakan. Zhang Yi segera menggelengkan kepalanya. Kalau dia memang punya cara seperti ini, seharusnya dia pergi mencari Zhu Zheng. Apa gunanya datang kepadaku? Yang Xin menundukkan kepalanya dan berkata dengan suara berat. Kebencian di hati orang-orang tak terukur. Saudaraku, tidak semua orang sepertimu. Ada orang yang tidak berani mengambil tindakan terhadap musuh yang kuat, sehingga balas dendamnya ditujukan kepada orang lain.
Zhang Yi mengerutkan kening, tinggi di langit, dia adalah lawan dengan pikiran yang sangat dalam, dan bahkan Zhang Yi cukup takut padanya. Jika seseorang tidak cukup sabar, bagaimana ia bisa merencanakan dan menata diri dalam waktu yang lama, menyembunyikan pikiran batinnya, dan bahkan sepenuhnya menyembunyikan kekuatannya dari pandangan begitu banyak orang di distrik Jiangnan? Mungkinkah itu dia? Zhang Yi merenung. Yang Xin berkata, entah itu dia atau bukan, kita tetap harus bersiap. Jika pihak lain benar-benar ingin membalas dendam pada saudaraku melalui kita dan 3 pangkalan utama, apa yang akan terjadi jika kita memberinya kesempatan? Zhang Yi mengangkat alisnya, tampak memahami gagasan yang Xin. Kedengarannya menarik. Di bawah kepemimpinan Gao Tian dan Qinghua, warga Wumen telah bekerja tanpa lelah untuk memberantas gelombang kecoa di seluruh kota Tianhai. Kemampuan membuat mereka sangat mudah untuk melenyapkan gelombang kecoa. Dalam waktu kurang dari 10 hari, sebagian besar serangan kecoa di kota Tianhai berhasil dibasmi. Bahkan para ahli pengendali serangga di keluarga Zhang Yi pun takjub dengan hal ini. Mereka berkata kepada Zhang Yi, mungkin orang-orang ini dapat memecahkan masalah serangan kecoa lebih baik dari kita. Karena kita hanya membunuh kecoak melalui penyebaran obat genetik. Tapi mereka punya kemampuan untuk secara aktif mencari pasang surut kecoak. Dengan cara ini, ada kemungkinan mereka benar-benar dapat menemukan base camp pasang surut kecoa. Setelah mendengar ini, Zhang Yi juga sangat setuju dengannya. Kemampuan katak itu memang menarik. Terlepas dari apapun, jika menyangkut urusan serangga, katak adalah ipsilon yang sebenarnya. Kecepatan membunuh serangga ini menyebabkan sakit kepala bagi ahli serangga yang membesarkan kecoa di pangkalan Xishan. Dibutuhkan banyak waktu untuk menumbuhkan sekelompok serangga baru. Bahkan serangga seperti kecoak harus tumbuh dewasa sebelum mereka dapat membantunya menciptakan kekacauan di kota Tianhai. Akan tetapi, dia tidak tahu cara apa yang digunakan pihak lain untuk memusnahkan serangga dalam jumlah besar dalam waktu singkat. Kalau cuma mau bunuh serangga, ya nggak masalah berapa kali kau datang. Sang Master Mushi sedang memegang seekor kecoa raksasa di tangannya. Wajah buruk rupanya terdistorsi, dan matanya penuh dengan keganasan. Alasanku memilih kecoa adalah karena mereka memiliki kapasitas reproduksi yang paling kuat dan vitalitas yang paling ulet. Selama keberadaanku tidak diketahui, kota Tianhai cepat atau lambat akan dibanjiri oleh kawanan kecoa yang semakin kuat. Bahkan jika kau Zhang Yi, kau tidak punya cara untuk menghadapi hal seperti ini kan? Hehehe. Namun, Mushishi tidak tahu bahwa Gao Tianwu dan rekan-rekan seni bela dirinya, serta katak yang menyebut dirinya Haruki Murakami, telah tiba di distrik Xishan. Di luar pangkalan Xishan, sebuah mobil merek Xiaoguang diparkir jauh di tanah bersalju. Kuek-kuek, suara kodok yang serak bergema di hamparan padang salju yang luas. Meskipun suaranya tak dapat menjangkau terlalu jauh, jangkauan gelombang suaranya cukup untuk mencakup area seluas 5 km. Dalam jangkauan ini, makhluk abnormal apapun akan terdeteksi olehnya, terutama serangga. Mereka menuju ke barat dari distrik Aoshan, melewati banyak kawanan serangga, dan dalam perjalanan ke barat daya, mereka harus melewati distrik Xishan. Tempat ini sudah merupakan tanah terlantar, dan karena minimnya aktivitas manusia, tempat ini terlihat semakin tandus. Gao Tianwu menyimpulkan bahwa mungkin ada banyak kecoak di bawah tanah sini. Mereka hanya ingin membersihkannya sesuai urutan. Namun ia tidak menyangka bahwa saat sang katak datang menjelajahi tempat ini, senyum di wajahnya yang selalu ceria, tiba-tiba membeku. Jarang sekali, sudut mulutnya yang terangkat mengecil dan ekspresinya menjadi hati-hati. Gao Tianwu menyadari ada sesuatu yang salah dan bertanya dengan cepat. Ada apa? Aduh, aku merasakan sesuatu yang aneh di sini. Katak itu menundukkan matanya dan melihat ke arah kakinya. Cakar raksasa itu menginjak salju? Aduh! Ada banyak sekali serangga yang bersembunyi di bawah sini. Dan ada banyak sekali serangga besar yang mengerikan. Dia melirik Gao Tianwu dan berkata,
Mungkin kita telah menemukan sarang kecoa. Gao Tianwu tertegun sejenak, lalu berkata dengan ekspresi terkejut, "Hebat! Setelah mencari mereka kemana-mana, akhirnya kita menemukannya. Dengan begini, kita tidak perlu bersusah payah mencari mereka di seluruh Tianhai." Namun katak itu berkata kepada Gao Tianwu, "Ya, apakah kamu masih ingat apa yang dikatakan Tuan Zhang kepadamu sebelum dia pergi?" Kuek! Gao Tianwudang ingat, Zhang Yi telah mengingatkan mereka di awal bahwa mungkin ada seseorang di balik gelombang kecoa. Jadi Zhang Yi meninggalkan alat komunikasi untuk Gao Tianwu. Begitu jejak aktivitas mutan ditemukan, Zhang Yi akan segera diberitahu untuk datang dan menanganinya. Lagi pula, karena musuh dalam kegelapan tidak berani menyerang Zhang Yi, kekuatannya tidak boleh diremehkan. Gao Tianwu mengepalkan tinjunya, lalu tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap katak itu, dan berkata dengan tatapan tegas di matanya. "Tidak, masalah ini harus diselesaikan oleh kami." Katak, kuek. Ia membentangkan sirip besarnya dengan ekspresi tak berdaya di wajahnya. "Xiao Wu, jika kita benar-benar menemukan sarang kecoak itu, misi kita akan selesai. Tidak perlu mengambil risiko lagi." Gao Tianwu menggelengkan kepalanya. "Aku rasa tidak demikian. Kalau saja aku menemukan sarang kecoa, paling-paling aku akan mendapat imbalan dari orang itu. Tapi yang kuinginkan lebih dari itu. Aku ingin membawa saudara-saudaraku dan menetap di Tianhai. Untuk itu, aku harus mendapatkan persetujuan Tuan Zhang. Jadi, aku harus memanfaatkan kesempatan ini untuk membuktikan kekuatan kita, saudara-saudara. Hanya jika kita menunjukkan nilai kita, orang-orang akan punya alasan untuk menerima kita. Aku harus mempertimbangkan apakah ini satu-satunya kesempatanku dalam hidup ini." Pidato Gao Tianwu yang penuh semangat menulari kata-kata yang awalnya ragu-ragu. Saudara-saudaranya dan orang lain di belakangnya telah mengambil senjata mereka, siap untuk terlibat dalam pertempuran hidup dan mati. Katak itu menatap Gao Tianwu juga menatap katak itu. "Teman lama, tolong bantu aku sekali lagi." "Dukun." Katak itu mengangguk, lalu berbalik dan melompat ke depan. Ia mendarat dengan keempat kakinya yang berselaput, menarik napas dalam-dalam, lalu perutnya membengkak menjadi bentuk bulat. Lalu, suara kodok yang lebih keras lagi langsung bergema di seluruh padang salju. "Dukun!" Suara kodok yang berkokok menembus bumi dan segera mencapai bawah tanah pangkalan Sishan, di mana suara itu terus bergema di antara reruntuhan. Setelah mendengar suara ini, semua kecoak berbalik bersama-sama dan merangkak keluar seolah-olah mereka kesurupan. Sang master serangga berwajah jelek itu terkejut sesaat, lalu ekspresi garang muncul di wajahnya. "Apakah aku telah ditemukan?" Di luar pangkalan Sishan, suara katak terus berlanjut. "Ini adalah deklarasi perang. Mereka tidak akan masuk ke bawah tanah untuk bertarung sendirian, tetapi jika lawan tidak keluar, katak akan langsung menghancurkan semua kecoa mutan di bawah tanah." Ekspresi Gao Tianwu dan saudara-saudaranya setegas baja. Saat ini, mereka siap bertarung, bahkan berkorban. Agar dapat maju dan berjuang demi masa depan, satu-satunya hal yang dapat mereka pertaruhkan adalah nyawa mereka. Jika kau menang taruhan, kau akan kaya dan makmur. Jika kau kalah taruhan, kau akan mati. Setelah kiamat, banyak di antara mereka yang sudah terbiasa dengan kehidupan dan kematian, ternyata tidak begitu takut lagi dengan kematian. Mereka hanya takut mati tanpa makna apapun. Bom! Terdengar ledakan suara gemuruh yang datang dari bawah tanah. Lapisan salju tebal pecah berkeping-keping, lalu muncullah gelombang kecoak. Begitu padatnya sehingga tampak seolah-olah pintu air telah dibuka untuk melepaskan banjir yang telah lama terkumpul. Inilah sarang kecoa dan basis eksperimen sang ahli serangga jelek itu. Oleh karena itu, mereka di sini adalah ayah dan ibu dari kecoa mutan di Tianhai. Mereka bahkan lebih besar dan lebih mengerikan, dengan kecoak sebesar telapak tangan di seluruh tanah.
Katak itu mengambil suling dan mulai memainkannya sambil menari. Dengan bantuan suling, kemampuan bersuaranya pun semakin meluas. Kecoak-kecoak itu mengepung semua orang, tetapi tidak menyerang. Sebaliknya, mereka berbaring diam di tanah, mendengarkan musik katak seolah kesurupan. Mulailah. Gao Tianwu bertepuk tangan dan api merah mengalir di sekujur tubuhnya. Dia mendorong telapak tangannya ke depan, dan satu demi satu api, seukuran kepala manusia, jatuh ke dalam kawanan kecoak. Tak lama kemudian, koloni kecoa mulai terbakar. Mereka adalah makhluk berprotein tinggi dan sangat mudah terbakar, serta dapat membakar area yang luas sekaligus. Mereka sangat berpengalaman dalam cara menghadapi hal-hal seperti ini. Ketika kecoak biasa bertemu katak, mereka benar-benar bertemu musuh alami mereka dan tidak memiliki kemampuan untuk melawan bahkan jika mereka mati. Tetapi Gao Tianwu juga tahu bahwa segala sesuatunya tidak sesederhana itu. Kalau ini benar-benar sarang kecoa, pasti ada orang yang lebih sulit dihadapi. Gao Tianwu melihat sekeliling dengan hati-hati. Tiba-tiba katak itu membuka matanya, terbius oleh musik itu. Dia melihat ke suatu arah, tatapan matanya menjadi tajam, lalu dia mengedipkan mata pada Gao Tianwu. Gao Tianwu mengerti dan segera melihatnya. Itu adalah gunung yang tertutupi salju tebal. Tiba-tiba terdengar suara ledakan keras dari dalam gunung, dan area salju yang luas mulai runtuh dalam bentuk longsoran. Di balik salju yang runtuh, bayangan besar perlahan muncul. Salju beterbangan di seluruh langit, dan bayangan-bayangan itu mulai perlahan mendekati Gao Tianwu dan yang lainnya. Setelah kepingan salju jatuh, bayangannya pun terlihat. Dia pria aneh dengan wajah mengerikan dan buruk rupa bak iblis. Wajahnya terkilir, seolah-olah disatukan secara acak. Tubuhnya yang bungkuk kurus, tetapi matanya berwarna kuning putih yang menjijikkan. Ia seperti kecoak berbentuk manusia, menatap Gao Tianwu dan yang lainnya, membuat Gao Tianwu dan saudara-saudaranya merasa sedikit takut. Benar saja, Tuan Zhang benar. Memang ada dalang di balik semua ini. Mushishi yang buruk rupa, dalang di balik gelombang kecoa di kota Tianhai, akhirnya muncul. Tidak seorang pun tahu siapa dia karena fitur wajahnya telah kehilangan semua jejak penampilan manusianya. Tetapi Gao Tianwu dan yang lainnya tahu bahwa dia sangat berbahaya. Karena di sekelilingnya, ada puluhan kecoa raksasa sepanjang 2 atau 3 meter. Hal-hal ini adalah sesuatu yang belum pernah mereka temui sebelumnya. Karapas setiap kecoak berwarna kuning seperti kotoran yang menjijikkan, dan memiliki sayap besar di punggungnya. Xiao Guangren sedikit linglung. Ini. Kecoa sebesar ini, berapa banyak sampah dapur yang dimakannya? Gao Tianwu berkata dengan suara berat, "Bunuh dia." Sang Master Mushi mencibir. "Hehehe, kukira Zhang Yi yang datang, ternyata dia anak berandalan. Kalau begitu kalian semua harus mati di sini dan jadi pupuk untuk bayi-bayiku." Begitu dia selesai berbicara, puluhan kecoak di sekitarnya tiba-tiba melompat dan menyerbu ke arah Gao Tianwu dan yang lainnya seperti bola meriam. Gao Tianwu meraung marah, menangkupkan kedua tangannya, dan lapisan cahaya keemasan tiba-tiba muncul di sekujur tubuhnya. Saat berikutnya, tubuhnya menjadi seperti patung Buddha di kuil, dengan penampilan hikmat dan agung, dan kulitnya berubah menjadi warna keemasan patung Buddha. Ketika Gao Tianwu berusia 8 tahun, ayahnya membawanya ke Gunung Shaoxi untuk memuja Buddha. Saat itu, seorang biksu senior memberitahu ayahnya bahwa ia terlahir dengan takdir pertemuan dengan agama Buddha. Sejak saat itu, meskipun ia masuk agama Buddha, ia tetap teguh dalam keyakinannya pada Buddhisme Zen. Buddhisme adalah sebuah filsafat yang mampu menembus jauh ke dalam hati manusia. Kekuatan keyakinannya memungkinkan dia memperoleh kekuatan supranatural dan mulai melangkah menuju alam Buddha. Sama seperti kemampuannya 5 arah wahyu, itu berasal dari dewa pelindung agama Buddha. Cahaya keemasan mengungkapkan kebenaran. Gao Tianwu diselimuti cahaya keemasan. Menghadapi monster-monster yang terbang ke arahnya,
ia melompat untuk menghadapi mereka. Saudara-saudara dari Wumen di belakangnya pun tak tinggal diam. Mereka meraung dan menarik pelatuk, menembaki mereka dengan senapan di tangan mereka. Katak itu mulai memainkan serulingnya semakin cepat. Meskipun kekuatan tidak dapat sepenuhnya menekan kecoak raksasa yang bermutasi ini, kekuatan itu masih dapat memberikan dampak tertentu, menyebabkan kekuatan mereka sangat terbatas. Mengandalkan cahaya Buddha untuk melindunginya, Gao Tianwu melawan kecoak raksasa itu dalam pertarungan jarak dekat. Dan Xiao Guang langsung melaju. Setelah masuk ke mobil, ia menginjak pedal gas dengan bunyi, boom, lalu mengandalkan kulitnya yang tebal untuk menabrak seekor kecoa. Tinju Gao Tianwu mengenai seekor kecoa. Seketika kecoa yang tingginya lebih dari 2 meter itu terlempar sejauh 4 atau 5 meter, dan berguling beberapa kali di salju. Namun, pertahanan dan vitalitas makhluk ini terlalu kuat. Ia segera berdiri, mengepakkan sayapnya, dan menyerbu Gao Tianwu lagi. Tak lama kemudian, ia dikelilingi oleh sekawanan besar kecoa. Tidak ada rasa takut di wajah Gao Tianwu. Karena mereka berani menghadapi kecoak-kecoak ini, ia sudah siap. Dia mengeluarkan sebotol minuman keras dari tangannya, meminumnya, lalu membuka mulutnya dan menyemburkan api yang berkobar. Maka Jiezhi, Prajna memurnikan api karma jahat. Serangga paling takut pada api, itu sifatnya. Begitu api Gao Tianwu muncul, kecoak di sekitarnya ketakutan dan mundur. Saudaraku, aku datang. Xiao Guang mengeluarkan gas buang dengan suara gemuruh dan kemudian bergegas ke medan perang. Ia terbang ke udara, bagasinya terbuka secara otomatis, dan kemudian selusin ember plastik terjatuh darinya. Tong plastik itu jatuh ke tanah yang keras dan pecah dengan suara, bang, dan bensin di dalamnya terciprat kemana-mana. Kecoak itu tak pelak lagi terciprat. Gao Tianwu memanfaatkan kesempatan itu untuk melepaskan api dan menghantam tanah dengan tinju kanannya. Tiba-tiba, seekor naga api mengikuti jejak bensin dan menyerbu ke arah kecoak-kecoak itu. Tiba-tiba terjadi kebakaran hebat, dan sekumpulan kecoa yang terlilit api menjadi ketakutan hingga kehilangan kendali. Merupakan naluri mereka untuk takut pada api. Untuk sesaat, puluhan kecoak raksasa tidak berani menyerang Gao Tianwu dan yang lainnya, tetapi memilih bersembunyi. Adegan ini membuat sang master serangga sangat marah. Tapi bagaimanapun juga, mereka adalah makhluk tingkat rendah. Mustahil mengharapkan mereka bisa bereproduksi, tidak punya otak, tapi tetap punya kemampuan bertarung yang kuat, kan? Dia mengalihkan pandangannya dan menemukan masalahnya. Di permukaan, Gao Tianwu dan lainnya adalah kekuatan utama dalam pertempuran. Faktanya, yang memiliki pengaruh terbesar terhadap pasang surut kecoa adalah katak. Jika dia bisa dibunuh, gelombang kecoa tidak akan terpengaruh, dan Gao Tianwu dan yang lainnya pasti akan mati. Sang ahli serangga membuka mulutnya dan mengeluarkan suara seperti serangga. Setelah menerima perintah, 5 atau 6 kecoak raksasa langsung terbang ke arah katak tersebut. Melihat hal ini, sang katak terpaksa berhenti bermain. Kuek! Apa serangga mau makan katak? Menghadapi serangan kecoa raksasa itu, ia melangkah maju satu persatu untuk menghadapinya. Cakar besar kecoa itu menusuk katak. Namun perut katak yang seputih salju itu menghantamnya tanpa ada yang bisa mengelak. Bukan saja tidak terluka sama sekali, kecoa itu malah terlempar dengan keras hingga puluhan meter jauhnya. Ia menjulurkan lidahnya yang panjang dan mengayunkannya seperti cambuk. Lendir yang menempel di lidahnya dengan cepat menyatukan kecoa-kecoak raksasa lainnya, mengubahnya menjadi bola kecoa. Kuek! Katak memang tidak suka berkelahi, tapi kalau soal melawan serangga, katak tidak akan kalah. Katak itu menepuk perutnya dan tertawa gembira. Katak bersifat pasifis, tapi itu tidak berarti dia tidak kuat. Jika memang begitu, mengapa dia membiarkan Gao Tianwu bersikap sopan padanya dan menawarkannya makanan agar bisa lebih dekat dengannya? Ekspresi Mushishi menjadi gelap saat ini. Dia sudah merasa ada sesuatu yang salah.
Tapi apa yang dapat kita lakukan? Ia hanyalah seorang ahli serangga yang memiliki kemampuan mengendalikan serangga dan mendorong evolusi kawanan serangga. Tapi dia tidak bisa bertarung sendirian. Untuk menciptakan masalah besar bagi Tianhai, dia memilih kecoak sebagai penerimanya. Namun aku tidak menyangka akan bertemu Katak, musuh bebuyutanku. Sialan, mati kalian semua. Sang Mushishi meraung, mengeluarkan pisau, lalu perlahan-lahan memotong pergelangan tangannya. Dia sangat kurus sehingga darahnya tidak berwarna hijau. Kecoak raksasa di sekitarnya mencium bau darah dan segera mengepungnya. Setelah tuan serangga memberi darahnya pada kecoa, darah tiba-tiba muncul di mata mereka. Kecoa itu mengeluarkan suara berkicau yang nyaring. Wajah Gao Tianwu dan yang lainnya menjadi gelap, mengetahui bahwa pihak lain bertekad untuk bertarung sampai mati. Ayo, aku jatuhkan kau sekaligus. Zhang Yi tidak pernah pelit terhadap orang-orang di sekitarnya, terutama mereka yang dapat membantunya dalam berbagai hal. Jadi kali ini, senjata dan perlengkapan yang diberikannya kepada Gao Tianwu dan yang lainnya sudah mencukupi. Bukan sekedar senjata dan amunisi biasa. Ada juga penyembur api yang dirancang khusus untuk menangani kawanan kecoak, serta granat khusus yang dapat menyebabkan kerusakan berskala besar. Para pemuda dari Wumen ini tak kenal takut dan berani. Mereka mengangkat senjata dan bergegas maju untuk melawan kecoak mutan. Katak itu mendesah. Katak tidak suka berkelahi, tapi serangga besar ini kelihatannya lezat. Aku akan menyimpan sedikit makanan untuk musim semi. Kuek! Setelah pertempuran brutal, Gao Tianwu dan saudara-saudaranya akhirnya membunuh semua kecoa mutan. Namun, mereka membayar harga yang mahal untuk ini. Gao Tianwu berlumuran darah, dengan puluhan luka akibat kecoa di sekujur tubuhnya, dan bahkan sepotong daging robek dari bahunya. Xiao Guang dipukuli dan kehilangan status Autobotnya. Ia terbaring di salju dengan bibir membiru karena kedinginan. Untungnya, katak-katak itu melindungi mereka dari dimakan kecoa. Sebaliknya, katak itu masih utuh. Kecoak-kecoak raksasa itu tampak menakutkan, tetapi di mata katak itu, mereka hanyalah serangga besar. Sang ahli serangga kehilangan kecoa raksasa yang telah dibudidayakannya dengan susah payah, dan dia tahu dalam hatinya bahwa kecoa itu tidak akan mampu bertahan hidup selama sisa hidupnya. Dia menyeringai menyeramkan, sepertinya tindakanku kali ini gagal. Tuan, ini semua karena ketidakmampuanku. Dia mengangkat pedang di tangannya dan menusukkannya dengan keras ke dadanya. Pada saat ini, sebuah peluru menembus pergelangan tangannya yang kering, mencegahnya melakukan serangan terakhir untuk memberi makan kecoak dengan dagingnya. Dari kehampaan, Zhang Yi berjalan keluar dengan wajah tanpa ekspresi. Di sampingnya, Yang Xin, yang mengenakan gaun Youkr dan gaun Lolita hitam, mengikuti. Di pelukan Yang Xin, 11-11 yang sedang tidur. Zhang Yi, sang ahli serangga merasa ngeri. Meskipun ia berbicara dengan sangat arogan, ketika ia benar-benar bertemu Zhang Yi, ia bukanlah apa-apa. Yang Xin membelai rambut hua-hua. Di belakangnya, malaikat bersayap 6 perlahan muncul, dengan 3 pasang sayap dalam 3 warna berbeda. Merah melambangkan nafsu, hitam melambangkan kebencian, biru melambangkan penghakiman. Malaikat keinginan menghunus busurnya, mengeluarkan sehelai bulu merah, dan menembakkannya ke dada Mushishi. Dalam sekejap, tatapannya yang tertuju pada kematian berubah total. Ia menjadi jinak seperti domba, menatap Yang Xin dengan penuh gairah. Zhang Yi meminta Youkr untuk menyembuhkan orang-orang yang terluka dari Wumen terlebih dahulu. Dia benar-benar melihat semua yang terjadi di sini kemarin. Lagi pula, Zhu Zheng telah memberinya kendali atas satelit kota Tianhai. Segala pergerakan di tanah ini berada di bawah kendali Yang Xin. Zhang Yi telah menyaksikan pertempuran itu sejak awal. Dia tidak terburu-buru mengambil tindakan, tetapi ingin melihat apakah orang-orang seperti Gao Tianwu layak dilatih. Fakta membuktikan, mereka memang masih muda,
punya tekad dan semangat juang yang kuat. Bagi kota Tianhai yang saat ini kekurangan orang berbakat, ini sungguh merupakan angin segar yang baik. Huahua melompat dan menekan satu cakarnya langsung ke kepala Mushishi. Bom! Tubuhnya langsung tertekan ke salju. Yang Xinxin dan Zhang Yi menghampirinya, dan Yang Xinxin bertanya, "Siapa kamu? Kenapa kamu membuat masalah di kota Tianhai?" Tanpa ragu, Mushishi mengatakan yang sebenarnya. Mencintai seseorang berarti mengabdikan diri tanpa syarat. Nama aku Rachad, dan aku seorang Master Gu. Masterku memerintahkanku untuk datang ke sini dan membuat masalah untuk Zhang Yi. Yang Xinxin dan Zhang Yi saling memandang. Master, tampaknya Master serangga ini hanya pengikut kecil saja. Dan di belakangnya ada dalang yang sebenarnya. Siapa mastermu? Yang Xinxin bertanya. Mushishi perlahan mengucapkan sebuah nama. Ketika Zhang Yi mendengar nama ini, matanya penuh dengan keterkejutan. Apakah itu dia? Zhang Yi tidak asing dengan nama ini, tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa pria itu masih hidup dan akan datang ke Tianhai untuk membalas dendam padanya. Zhang Yi mengerutkan kening, bingung. Dia benar-benar tidak mengerti mengapa orang itu kembali. Dan mengapa dia berani melawannya? Bawa dia kembali dan interogasi dia sampai tuntas. Dapatkan semua informasi berguna darinya. Zhang Yi berkata dengan tenang. Ukuran tubuh Huahua langsung membesar, dan dia mengangkat Mushishi dengan sedikit rasa jijik. Orang ini baunya sangat menjijikkan. Zhang Yi berbalik untuk menemui Gao Tianwu dan yang lainnya. Luka mereka cukup serius saat itu. Jika mereka tidak segera mendapatkan perawatan, mereka pasti akan segera meninggal dalam cuaca seperti ini. Akan tetapi, melihat Zhang Yi datang, mereka tetap bertahan, menunggu Zhang Yi datang dan mengatakan sesuatu kepada mereka. Zhang Yi menatap sekelompok anak muda ini dengan mata penuh tekad lalu mengangguk. Kali ini kau melakukannya dengan baik. Aku akan menyembuhkanmu dan memberimu hadiah yang besar. Gao Tianwu menggelengkan kepalanya, kami tidak menginginkan imbalan apapun. Zhang Yi mengangkat alisnya, tersenyum, tidak mau hadiah? Apakah itu berarti kau pikir aku tidak memberimu cukup susu? Jika seseorang berkata dia tidak menginginkan apapun, itu pasti karena dia menginginkan lebih. Gao Tianwu tidak menyangkalnya dan berkata terus terang, Tuan Zhang, kami saudara-saudara ingin mengikutimu. Zhang Yi mencibir. Ikuti aku? Kalian? Ya. Zhang Yi menarik napas dalam-dalam dan berkata, kalian masih terlalu lemah, jadi percuma saja kalian mengikutiku. Tapi karena kalian begitu berdedikasi pada pekerjaan kalian, aku bisa menyediakan tempat tinggal untuk kalian. Untuk masa depan, itu tergantung pada kinerjamu. Meskipun Zhang Yi tidak mengatakannya secara eksplisit, implikasi dalam kata-katanya adalah bahwa ia bersedia membiarkan Gao Tianwu dan yang lainnya mengikutinya. Namun, yang aku maksud adalah, apakah kau dapat melangkah lebih jauh di masa depan dan mencapai posisi yang lebih tinggi di Tianhai bergantung pada kinerjamu selanjutnya? Gao Tianwu dan saudara-saudaranya semuanya gembira. Ya, terima kasih, bos. Zhang Yi melambaikan tangannya. Jangan panggil aku bos, panggil saja aku Tuan Zhang mulai sekarang. Gelar bos terdengar seperti gangster. Aku gangster. Aku membaca sejarah musim semi dan musim gugur. Apapun yang terjadi, kesediaan Zhang Yi untuk menerima mereka adalah hal yang baik bagi Gao Tianwu dan yang lainnya. Zhang Yi berencana untuk mengatur mereka ke pangkalan Chaoyu. Lagi pula, letaknya di pesisir, sehingga menjadi pangkalan pertahanan terpenting Tianhai, dan kekuatannya juga yang terlemah di antara tiga pangkalan utama. Namun, Zhang Yi jelas lebih tertarik pada Katak. Ia telah mengamati pertempuran ini dari awal hingga akhir. Katak itu jelas sangat kuat, tetapi ia selalu merasa malas. Karena masalah ini sudah selesai, aku berencana untuk kembali. Xiao Wu, silakan datang menemuiku lagi nanti kalau ada waktu.
Katak itu menepuk perutnya yang bersalju dan berkata sambil menyeringai. Gao Tianwu tertegun sejenak. Apakah kamu masih berencana untuk kembali? Bukankah lebih baik tinggal di kota besar? Kita bisa membangun karir bersama. Katak itu menggelengkan kepalanya. Tidak, tidak, tidak. Dibandingkan di sini, aku lebih suka berguling-guling di kolam. Ikan, udang, dan ikan loah di kolam semuanya beku. Ini menghemat tenagaku mencari makan. Kuek, kuek, kuek. Dia selalu terlihat sangat gembira, melompat-lompat dan sangat menyenangkan. Zhang Yi tersenyum dan berkata, kolam tempatmu menginap terlalu kecil. Ada sungai Lujiang di depan rumahku. Bagaimana kalau kamu ke sana? Di sana banyak ikan, tentu saja, ada juga ikan loah. Katak itu menggaruk kepalanya. Ia katak yang sangat puas, jadi kolam kecil sudah cukup baginya. Siapa yang dapat menahan godaan dari seluruh sungai? Jadi setelah memikirkannya, dan atas undangan kuat Zhang Yi, dia mengangguk dan setuju untuk kembali bersama Zhang Yi. Zhang Yi berencana untuk memelihara ahli penangkap serangga ini, sehingga akan lebih mudah untuk menangani hama dan penyakit yang muncul di kota Tianhai di masa mendatang. Terlebih lagi, ia merasa katak itu memiliki potensi besar dan akan memiliki banyak ruang untuk tumbuh di masa depan. Setelah berdiskusi, Zhang Yi membawa mereka kembali ke tempat perlindungannya. Ini adalah pertama kalinya Gao Tianwu dan yang lainnya datang ke tempat perlindungan Zhang Yi. Saat ini, tempat ini menjadi salah satu hunian termewah di seluruh kerajaan Huasu. Bahkan Zhu Zheng, panglima tertinggi wilayah Jiangnan, hanya memiliki rumah berstandar ini di kota Blizzard. Sebuah villa besar dan cantik dengan kondisi pemanas yang seperti musim semi sepanjang tahun. Saat mereka melangkah melewati pintu paduan berat itu, Gao Tianwu dan saudara-saudaranya serta Qinghua semuanya tercengang. Kehangatan dan bahkan hawa panas yang tiba-tiba membasahi tubuh mereka terlalu asing bagi mereka. Zhang Yi menyiapkan beberapa pakaian ganti untuk mereka, tetapi tetap meminta mereka untuk berganti ke baju rumah sakit terlebih dahulu dan menerima perawatan YOKR. Lagi pula, bertarung dengan kecoa kotor itu, mereka pasti terinfeksi berbagai jenis virus mengerikan. Namun ini hanyalah masalah kecil bagi YOKR sekarang. Obat-obatannya sudah tersedia, dan dengan kemampuannya sebagai dokter dan pengalaman medisnya yang luas, ia segera membalut luka-luka itu dan menyuntikkan obat ke dalamnya. Lingkungan yang nyaman ini memperkuat tekad Gao Tianwu dan yang lainnya untuk mengikuti Zhang Yi. Zhang Yi dapat melihat apa yang mereka pikirkan. Ia berkata kepada mereka, sekarang aku memiliki 3 markas di bawah komandoku. Meskipun lingkungan di dalam tidak sebaik di sini juga cocok untuk bertahan hidup. Selanjutnya aku akan mengirimmu ke pangkalan. Kau harus mengandalkan kekuatanmu sendiri untuk berjuang demi posisi yang lebih tinggi. Ini kiamat. Hubungan yang rumit tak lagi banyak. Sekalipun bukan kerabat atau anak seseorang, asalkan cukup mampu, kau bisa naik ke atas. Kehidupan materi yang baik, ketenaran, status, wanita, semua ini berada dalam jangkauanmu selama kau cukup kuat. Beberapa orang terharu hingga menitikkan air mata mendengar apa yang dikatakan Zhang Yi. Hal-hal ini adalah sesuatu yang tidak dapat mereka bayangkan di desa kecil itu. Aku sudah memberimu kesempatan. Sekarang tergantung apakah kau bisa melakukannya dengan baik. Zhang Yi masih memberi mereka beberapa perbekalan, tetapi tidak terlalu banyak. Bukannya dia pelit, tapi kalau orang-orang ini membawa terlalu banyak barang ke pangkalan Chaoyu, mereka akan mudah menarik perhatian orang lain karena mereka baru di sini. Pokoknya, begitu mereka sampai di pangkalan Chaoyu, mereka tidak perlu khawatir lagi soal makanan dan pakaian. Kesempatan ini lebih berharga daripada persediaan sebanyak apapun. Saat Zhang Yi dan Gao Tianwu mengobrol, katak berteman dengan hewan peliharaan Hua-Hua dan Totoro besar di rumah. Makhluk yang mirip katak ini memiliki kedekatan alami. Sederhananya, ia adalah sapi sosial yang dapat bergaul dengan siapapun. Sementara Hua-Hua sedang tidur malas di tempat tidur kucing di depan perapian,
dia dapat mengobrol selama setengah hari di sampingnya. Namun, ketika dia mengetahui bahwa Totoro besar benar-benar dapat memainkan seruling, mata besarnya tiba-tiba bersinar dengan cahaya yang sangat terang. Wow! Apakah kau juga manusia mutan? Totoro besar itu tampak bingung. Jelas-jelas tidak mengerti apa yang dikatakan katak itu. Setelah dijemput oleh Zhang Yi, Youker dan rekan-rekannya melakukan penelitian terhadap chinchilla raksasa untuk waktu yang lama, tetapi mereka masih belum dapat menemukan spesies apa itu. Tidak ada cara untuk memastikan hal ini, dan bahkan tidak ada cara untuk mengembangkan penerjemah hewan yang ditargetkan. Namun, semua orang tidak terburu-buru. Chinchilla besar memiliki kepribadian yang sangat jinak. Meskipun memiliki indeks kemampuan yang tinggi, ia tampaknya tidak pandai bertarung. Memelihara hewan peliharaan di rumah juga dapat memperkaya suasana tempat penampungan. Katak-katak itu mengelilingi Totoro besar sambil menoleh ke kiri dan ke kanan. Tiba-tiba dia mengeluarkan sebuah perekam dari bawah lipatan perutnya, dan mulai memainkannya saat itu juga. Si chinchilla besar mendengarkan dalam diam, dan segera, seolah punya koneksi telepati, ia mengeluarkan seruling tulang kesayangannya, menempelkannya ke mulutnya, dan ikut bernyanyi. Pertunjukan ini menarik perhatian semua orang di tempat penampungan, dan semua orang datang ke ruang tamu untuk menyaksikan keseruan itu karena penasaran. Katak itu mengangkat perekam dan melompat, pat-pat-pat, di lantai. Sementara Totoro yang besar diam saja, menutup matanya dan memainkan lagu. Pemandangan seperti itu sungguh harmonis. Zhang Yi mengerutkan bibirnya dan mengangguk. Aku tidak menyangka ada seorang musisi di keluargaku. Ini sebenarnya tidak cukup ketat, karena Yang Xin, Youker, Yang Mi, You Haimei dan lainnya semuanya tahu cara memainkan alat musik. Namun, penampilan menyanyinya agak mengecewakan. Yang Mi memang punya lagu yang representatif, tetapi mustahil untuk mendengarkannya tanpa tuner. Ketika lagu itu selesai, mata katak itu penuh dengan kegembiraan. Kuek, kau mainnya jago banget. Totoro besar itu membuka mulutnya dan mengeluarkan suara seperti suara rusa. Yang Xin menghampiri Zhang Yi dan berkata, chinchilla besar itu bisa bermain musik, jadi mungkin dia manusia yang bermutasi. Biarkan dia menghabiskan lebih banyak waktu dengan katak besar ini, mungkin itu bisa merangsang ingatannya. Zhang Yi mengangguk, masuk akal. Meskipun tidak berguna, lumayan juga mendengarkan mereka bermain. Akhirnya kita bisa punya band di sini. Yang Xin terkekeh, dan itu adalah band binatang. Zhang Yi menahan Gao Tianwu dan yang lainnya, dan menaruh meja bundar di dalam ruangan, dan mereka makan bersama dengan nikmat. Sore harinya, Zhang Yi meminta Lu Dahai untuk mengirimkan mobil guna menjemput Gao Tianwu dan yang lainnya ke pangkalan Chaoyu. Dia memberi Lu Dahai beberapa nasihat, mengatakan kepadanya bahwa mereka semua adalah orang-orang berbakat dan dia harus memanfaatkan bakat mereka sebaik-baiknya. Lu Dahai sendiri dipromosikan oleh Zhang Yi. Karena Zhang Yi berbicara langsung, tentu saja ia langsung setuju. Ngomong-ngomong, apakah ada pergerakan yang tidak biasa di sepanjang garis pantai akhir-akhir ini? Zhang Yi bertanya dengan santai. Ketika Lu Dahai mendengar ini, raut keraguan tampak di wajah gelapnya. Ada apa? Zhang Yi melihat keraguannya dan bertanya sambil tersenyum. Lu Dahai buru-buru menjawab, oh, Tuan Zhang, begini. Baru-baru ini, 2 kapal nelayan kita melaut dan tak pernah kembali. Zhang Yi mengangkat alisnya, apakah itu kapal besar? Lu Dahai menggelengkan kepalanya. Tidak, akhir-akhir ini karena tindakan pencegahan wabah serangga, kami tidak berani melaut untuk menangkap ikan dalam skala besar. Jadi, hanya ada beberapa perahu kecil yang menangkap ikan dan udang di daerah pesisir untuk konsumsi sehari-hari. Zhang Yi menarik napas dalam-dalam, aku mengerti. Pergi melaut untuk memancing di jam segini selalu berisiko. Kalian lanjutkan saja seperti biasa. Lu Dahai mengangguk setuju, lalu membawa Gao Tianwu dan rombongannya ke pangkalan Chaoyu. Zhang Yi dan Yang Xin datang ke tempat Mushishi di penjara.
Kekuatan orang ini tidak sekuat itu. Paling banter, dia hanya setingkat delta. Dilihat dari kemampuan dan daya hancurnya, mungkin hanya sekitar 6.000 hingga 7.000 poin. Tetapi kekuatan bertarung pribadinya hampir hilang. Tapi orang yang berdiri di belakangnya mungkin sekuat Ipsilon. Zhang Yi berkata dengan tenang. Kriteria penilaiannya sangat sederhana. Karena lawannya berani menyerang Tianhai, dia pasti punya kekuatan yang besar. Kalau tidak, jangankan Zhang Yi, dia tidak akan mampu mengalahkan orang-orang di sekitar Zhang Yi sekalipun. Namun pihak lainnya masih sedikit takut, mengatakan bahwa kekuatannya belum mencapai tingkat yang dapat menyapu bersih segalanya. Jika kekuatan lawan bisa mencapai tingkat Xuan Wu, saya khawatir mereka akan bergegas ke Tianhai untuk menimbulkan kehancuran yang gila-gilaan. Melihat sang ahli serangga yang sedang menatap Yang Xinxin dengan ekspresi tergila-gila di wajahnya, Zhang Yi menyentuh dagunya. Meskipun orang ini sudah tertangkap, bagaimana kita bisa membuat orang di balik layar itu muncul? Kalau kita tidak menyingkirkan orang itu, dia akan menjadi ancaman besar. Senyum muncul di bibir Yang Xinxin. Saudaraku, biarkan Xinxin menyelesaikan masalah ini. Ia menatap Mu Shixi dengan sedikit jijik. Setelah kekuatanku meningkat, kendaliku atas orang lain menjadi lebih kuat. Untuk mutan selevel ini, kendaliku bisa bertahan selama 24 jam. Kita bisa memanfaatkannya untuk memberikan informasi palsu kepada pihak lain dan membuat mereka mengambil tindakan. Zhang Yi menatap Yang Xinxin dengan rasa ingin tahu. Misalnya, karena pihak lain tahu aku di sini, mustahil baginya untuk menyerang dengan mudah, kan? Ia berkata tanpa daya, sekalipun aku berpura-pura meninggalkan Tianhai, kemampuanku adalah ruang. Sejauh apapun aku berada, aku dapat segera kembali ke Tianhai. Sebuah lengkungan licik terpancar di mata Yang Xinxin. Karena tidak ada cara untuk meninggalkan celah bagi lawan di luar angkasa, maka mari kita buat rencana dari dalam. Zhang Yi berkedip, pernyataan macam apa ini? Yang Xinxin berkata, katakanlah suster Ke sedang hamil 9 bulan dan akan segera melahirkan. Zhang Yi terkejut, matanya terbelalak. Benarkah itu? Yang Xinxin menatapnya dengan tenang dan berkata, bayangkan saja, jika istrimu ada di rumah dengan seorang anak, apakah kamu masih tega bertengkar? Pihak lain itu orang yang licik. Dia pasti tidak akan menyia-nyiakan kesempatan ini. Zhang Yi mengangguk, dan setelah memikirkannya dengan saksama, Yang Xinxin berkata bahwa rencana ini memang bagus. Maksudmu? Kau ingin memintanya kembali dan memberitahu dalam berita ini. Tapi apa dia akan percaya? Ekspresi dingin muncul di wajah Yang Xinxin. Lebih baik aku mati. Aku akan membuat pecundang ini mati tepat setelah dia memberitahuku informasinya. Sang dalang mungkin meragukan kesetiaan bawahannya, tetapi ia tak pernah menyangka bahwa bawahannya akan mengorbankan nyawa mereka untuk menyebarkan informasi palsu demi musuh-musuh mereka. Zhang Yi setuju, masuk akal. Belum lagi orang itu, bahkan aku pun tak akan mencurigainya sampai sejauh ini. Yang Xinxin berbisik, tapi masih ada pertanyaan. Kalau kita pancing orang itu keluar, bisakah kau membunuhnya, saudaraku? Kali ini giliran Zhang Yimou yang menunjukkan senyum percaya diri di wajahnya. Asalkan kita bersiap dengan baik, aku bisa membunuh Xuanwu dan Kadilais, apalagi orang yang datang itu. Bahkan mutan yang paling maju pun hanyalah manusia yang lebih kuat, jadi mereka pasti punya celah. Zhang Yi tidak pernah berperang tanpa persiapan. Waktu yang tepat, tempat yang tepat dan orang yang tepat, asalkan ketiga syarat ini terpenuhi, sekuat apapun lawannya, ia pasti bisa dikalahkan. Yang Xinxin tersenyum dan mengangguk, baiklah, mari kita atur seperti ini. Zhang Yi merenung sejenak dan berkata, setengah bulan. Kita butuh waktu sebanyak itu untuk persiapan. Biarkan dia hidup dulu, lalu lanjutkan menciptakan kecoak mutan dan berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Dalam setengah bulan, aku akan menyiapkan segalanya dan menunggu dia memakan umpannya.
Cahaya tajam melintas di mata Zhang Yi. Siapapun yang ingin menyentuh base camp-nya akan melanggar skala terbaliknya yang paling tak tertahankan. Orang itu harus mati. Selama setengah bulan berikutnya, tidak ada berita di kota Tianhai. Master serangga telah sepenuhnya dikendalikan, dan Yang Xinxin memerintahkannya untuk terus menciptakan pasukan kecoak dalam jumlah besar untuk menyerang 3 pangkalan utama. Ketika kekuatan panah nafsu hendak menghilang, You Kr menyuntiknya dengan obat-obatan, menyebabkan dia tertidur lelap. Adapun Zhang Yi, dia memulai pekerjaannya. Hal pertama yang harus dilakukan adalah mengubah kekuatan ini menjadi kekuatan milik sendiri setelah menyerap esensi jiwa yang hilang. Beradaptasi dengan kekuatan baru dan gunakan dengan mudah. Hal pertama yang dia lakukan adalah menggunakan perjalanan luar angkasa untuk datang diam-diam ke Blizzard City suatu malam. Saat itu sudah larut malam, dan Kapten Nightcrow Squad, M.U. Yan, hanya mengenakan piyama hitam dan tertidur. Kapten yang tampak dingin dan acuh tak acuh di siang hari ini sebenarnya memiliki kamar yang didekorasi dengan warna merah muda. Ruangan itu dipenuhi dengan tempat tidur gantung putri dan berbagai boneka. Tampaknya hanya dengan cara inilah dia bisa mendapatkan sedikit kehangatan yang telah lama hilang. Setelah kiamat, dia kehilangan seluruh anggota keluarganya, dan teman-temannya pun tergantikan satu demi satu selama pengembaraannya. Sekarang, dia sudah terbiasa dengan keburukan sifat manusia, dan sudah menutup hatinya serta tidak lagi mempercayai siapapun. Tiba-tiba, pintu dimensi tak terlihat terbuka di depan tempat tidurnya. Terdengar suara pelan, suara sepatu yang menginjak lantai kayu. Mata M.U. yang terbuka dalam sekejap, dan matanya berwarna biru es yang tak bernyawa. Dia buta dan tidak dapat melihat apapun, tetapi karena itu, dia membangkitkan kemampuan khusus dan dapat merasakan segala sesuatu di sekitarnya. Justru karena kemampuan ini, dan kemampuan lainnya Shadow Warrior, dia menjadi kapten unit pengintai bayangan Zhu Zheng. Teng! M.U. yang berbalik dan berdiri, sikunya mengarah langsung ke wajah Zhang Yi. Cahaya bulan yang tipis menyinari ruangan melalui jendela. Ia hanya mengenakan piyama rendah hitam, dan betisnya yang indah memancarkan cahaya yang berkilauan. Ini aku. Zhang Yi berbicara dengan tenang. Sosok M.U. yang tiba-tiba berhenti di udara, dan kemudian dia dengan cepat menarik kembali serangannya, tetapi jatuh ke tempat tidur karena tindakan ini. Zhang Yi tidak menyalakan lampu. Saat itu, semua lampu sedang mati. Jika tiba-tiba ia menyalakan lampu, ia akan mudah ditemukan. Dia duduk di kursi dengan tangan terlipat. M.U. yang mengambil pita hitam dari meja dan menutupi matanya. Kapten Keyes. Panggil saja aku Zhang Yi. Sekarang bukan waktunya bekerja. Halo, Tuan Zhang. Zhang Yi menarik napas dalam-dalam dan berkata, hanya untuk membuatmu bahagia ya. Senyum tipis muncul di bibir M.U. Yan, dan dia tampak sedikit bangga. Zhang Yi menyentuh hidungnya. Seperti yang diharapkan, semua wanita itu sama, selalu menyimpan dendam. M.U. yang duduk di tempat tidur dan tidak terburu-buru berganti pakaian. Dapat dikatakan bahwa dia tidak dapat berganti pakaian sekarang. Lagi pula, dia tidak mengenakan apapun di balik piyamanya. Zhang Yi berkata, maaf, ini pertama kalinya aku ke rumahmu, jadi aku tidak menemukan ruang tamunya. Jangan khawatir, aku tidak melihat apapun. Itu benar suara M.U. yang terdengar dingin. Bagaimana mungkin Zhang Yi yang terkenal di dunia menjadi seorang cabul? Selama kau melambaikan tanganmu, ada banyak sekali wanita di seluruh kota badai salju yang akan berbondong-bondong memelukmu. Tapi, dia menekuk kakinya, memeluk lututnya dengan kedua tangan, dan menatap Zhang Yi seolah-olah melalui kerudung hitam. Mengapa kau ingin berkunjung larut malam? Zhang Yi tersenyum. Jujur saja, aku ingin meminta bantuanmu dan ikut denganku ke Tianhai. M.U. yang sedikit mengernyit. Minta bantuanku? Apa kau masih perlu meminta bantuanku? Dia sangat bingung. Sebagai bala bantuan darurat wilayah Jiangnan,
Tingkat kekuatannya tidak tinggi, dan dia hanya dapat menggunakan kemampuan khususnya untuk bertugas sebagai kapten tim pengintai. Zhang Yi begitu kuat, apakah dia akan menggunakannya untuk membantu? Zhang Yi berkata dengan tenang, semua orang itu menyebalkan. Mereka bukannya tidak berguna, tapi mereka tidak ditempatkan di posisi yang tepat. Aku butuh bantuanmu dalam masalah ini. Mu Yan teringat bagaimana dia meminta untuk mengikuti Zhang Yi tetapi ditolak, dan dia pun tak dapat menahan diri untuk sedikit mengangkat dagunya. Bukan itu yang kau katakan di awal. Senyum di wajah Zhang Yi menjadi lebih intens. Apakah ini termasuk sundera? Rona merah benar-benar muncul di wajah dingin Mu Yan. Tidak, katanya dengan dingin. Zhang Yi berpikir dalam hati, jika tidak, kau tidak akan begitu ingin membantah. Tapi dia tidak mengatakannya, perempuan itu makhluk munafik. Akan sia-sia jika mengungkapnya saat ini. Baiklah, apakah kau senang? Dia bertanya dengan sederhana dan langsung. Mu Yan memikirkannya dan tiba-tiba berkata, kau hanya perlu menemukan Zhu Shuai. Jika dia memberi perintah, aku pasti akan mengikutinya. Mengapa kamu datang menemuiku larut malam? Zhang Yi menatapnya. Aku tidak keberatan membantumu, tapi aku tidak mau membantu Zhu Zheng. Sebenarnya ini juga merupakan ujian bagi Mu Yan. Pertama kali Mu Yan meminta untuk mengikuti Zhang Yi tergerak. Namun dia tidak bisa menjamin kesetiaan Mu Yan. Jadi kali ini, Zhang Yi ingin melihat apakah dia bersedia melanggar peraturan Blizzard City untuknya. Blizzard City berada di bawah manajemen militer penuh. Tanpa perintah dari markas, tidak seorang pun diizinkan pergi tanpa izin, terutama mutan yang kuat seperti tim investigasi. Benar saja, Mu Yan berpikir keras. Dia juga tahu dengan jelas apa tujuan Zhang Yi melakukan ini. Setelah beberapa saat, dia mengerucutkan bibirnya. Jika aku pergi bersamamu, apakah kau akan mengizinkanku bergabung dengan timmu? Selalu ada rasa takut di hatinya. Cepat atau lambat, dia yang merupakan tanaman jiwa es akan diserap oleh Yulan Merah dan digunakan sebagai nutrisi. Melihat seluruh Tianhai, hanya Zhang Yi yang bisa melindungi keselamatannya. Zhang Yi berkata dengan tenang, hanya satu hal ini saja tidak cukup untuk membuatmu tetap di sisiku. Tapi ini akan meningkatkan poinmu di hatiku. Jadi benar atau tidaknya, kau bisa putuskan sendiri. Mu Yan mengerutkan bibirnya. Kehati-hatian Zhang Yi membuatnya melankolis. Namun, Zhang Yi tiba-tiba berkata, terlepas dari apakah kau bisa bergabung dengan timku atau tidak, kau telah membantuku, dan aku akan mengingat kebaikanmu ini. Maka tak seorang pun di seluruh wilayah Jiangnan yang bisa menyentuhmu, bahkan Zhu Zheng. Mu Yan tiba-tiba mengangkat kepalanya. Inilah yang paling diinginkannya. Dia sama sekali tidak ragu dan langsung mengangguk kali ini. Baiklah, aku berjanji akan pergi bersamamu. Senyum tersungging di bibir Zhang Yi. Semuanya berada di bawah kendalinya. Kalau begitu, ganti bajumu dulu. Dia berjalan keluar pintu, yang membuat Mu Yan merasa sedikit kecewa. Jika ada kesempatan untuk mendapatkan kepercayaan Zhang Yi, dia tidak keberatan mendedikasikan dirinya. Tetapi jelas bahwa Zhang Yi tidak akan memakan makanan yang tidak diketahui asal-usulnya. Sebelum kiamat tiba, ia kerap kali memainkan game Battle Royale dan melihat banyak sekali lelaki yang mengalami kekalahan karenanya. Jangan sampai keserakahanmu menyusahkan dirimu sendiri. Siapa yang tahu berapa banyak bayi manis di dunia ini yang sedang menuju kegelapan. Mu Yan berganti pakaian tempur lengkap, lalu mengikuti Zhang Yi. Beberapa menit kemudian, mereka tiba di Tianhai. Saat itu sudah larut malam dan tempat penampungan itu terang benderang. Tak seorang pun pergi tidur, tetapi menunggu sesuatu terjadi. Setelah Mu Yan datang ke sini, Zhang Yi memperkenalkan sebagian identitas Mu Yan kepada mereka. Meskipun semua orang di keluarga tahu tentang Kapten Jingwei ini,
mereka tetap merasa waspada saat mengetahui bahwa dia adalah seorang gadis muda yang cantik dan tidak memiliki sifat-sifat yang baik. Yang Sinsin melirik arlojinya dan berkata dengan tenang, "Menurut waktu, Suster KR, Anda seharusnya bekerja keras di ruang bersalin saat ini." Saat dia berbicara, dia melirik You KR. You KR terdiam, ia menghentakkan kakinya dan berbalik untuk masuk ke dalam ruangan. Zhang Yi meminta Mu Yan untuk duduk di sofa di ruang tamu, dan Yang Xia menuangkan secangkir teh untuknya. "Silakan lakukan ini selanjutnya." Saat itu sudah larut malam, dan sudah memasuki pertengahan musim dingin. Salju turun setiap hari di Tianhai, dan badai saljunya sangat besar. Orang-orang di pangkalan Chaoyu telah memasuki tempat perlindungan bawah tanah, menutup pintu tebal, dan tertidur di lingkungan yang relatif hangat. Namun jauh di dalam laut, arus bawah sedang bergelora. Air laut yang hitam pekat terus naik dan turun diterjang badai, seolah-olah ada sesuatu yang mendorong ombak. Ombak semakin tinggi dan tinggi, satu lapis demi satu, menerjang garis pantai Tianhai. Tepat di bawah lautan luas, bayangan besar dan menakutkan berenang cepat menuju Tianhai. Bom, dari kejauhan, ombaknya tampak seperti garis hitam. Tetapi saat mendekati pantai, ombaknya berangsur-angsur menjadi lebih menakutkan. Pada akhirnya, ia berubah menjadi gelombang besar setinggi puluhan meter, menekan garis pantai Tianhai seperti gelombang pasang. Alarm di pangkalan Chaoyu tiba-tiba berbunyi, membangunkan semua orang. Lu Dahai berbalik dan bangkit, dan anak buahnya melaporkan, "Panglima, tsunami datang." Lu Dahai tertegun, wilayah pesisir lebih dari 10 mil telah membeku. Dalam keadaan seperti itu pelabuhan dan memiliki kemampuan tahan air yang sangat baik. Kecuali jika terjadi kecelakaan, pangkalan ini tidak akan terdampak tsunami. Namun saat ini, tak seorang pun yang bercanda tentang kehidupan. Lu Dahai sendiri juga melaporkan situasi di sini kepada Zhang Yi sesegera mungkin. Zhang Yi duduk di sofa, minum kopi untuk menyegarkan dirinya. Setelah mendengar informasi Lu Dahai, ia melihat keluar jendela. Di garis pantai yang jauh, guntur bergemuruh, dan kilat menyambar bagai pedang tajam, tak henti-hentinya. Gunung tak bertepi, langit dan bumi menyatu, guntur musim dingin dan salju musim panas. Sekarang musim dingin, mengapa ada guntur? Zhang Yi menyesap kopi hangat, matanya berbinar waspada. Dia datang. Ombak menghantam kota Tianhai bagaikan tembok. Di tengah laut yang luas dan dalam, ada makhluk mengerikan yang mengaduk air, dan itulah yang memicu tsunami dahsyat ini. Skala tsunami ini begitu besar bahkan dapat menenggelamkan separuh kota Tianhai. Seluruh garis pantai kota Tianhai akan hancur. Di tengah dinding ombak yang besar, monster mengerikan itu membuka mata merahnya. Keenam matanya redup dan berbayang, seperti 6 lampu sorot raksasa. Dengan ketinggian ratusan meter, ia bagaikan monster titan yang akan menghancurkan dunia, yang sungguh mengerikan. Zhang Yi, hari ini aku akan menghancurkan semua yang kau hargai. Meskipun aku tidak bisa membunuhmu, tapi meskipun kau bisa melarikan diri, kau tidak akan bisa menyelamatkan semua orang di sekitarmu, kan? Semua ini adalah balasan yang pantas kau terima karena telah membuatku menjadi seperti ini. Binatang raksasa di laut itu meraung. Dar! Tsunami menerjang pantai, seketika menenggelamkan apapun yang ada di pantai. Pangkalan Chaoyu segera menutup semua pintu palka. Meskipun bukan tempat perlindungan kiamat yang dibangun dengan cermat, tempat itu tidak dapat menahan tsunami besar. Akan tetapi, karena terjangan ombak yang begitu besar, tempat perlindungan itu terus berguncang, memberi orang-orang perasaan takut bahwa tempat perlindungan itu bisa runtuh kapan saja. Lu Dahai sudah berkeringat deras. Kekuatan semacam ini tidak ada bedanya dengan kekuatan yang dimiliki orang biasa. Sekalipun dia orang yang luar biasa, dia sama sekali tidak akan mampu menahannya. Kita hanya bisa berdoa agar Zhang Yi dapat menyelesaikan krisis ini. Tiba-tiba muncullah sesosok monster hitam yang besar, ganas,
dan mengerikan dari tengah tsunami dan meraung ke arah langit. Ratusan petir menyambar dari langit, tanpa ampun menghancurkan semua bangunan yang terlihat di kota Tianhai. Menara mutiara tertinggi tersambar petir dan langsung terbelah di bagian leher, dan mutiara-mutiara di atasnya berjatuhan dengan suara keras. Mata monster yang berdarah itu menatap ke kejauhan, ke arah tempat perlindungan di tepi sungai Lujiang. Itulah tujuan utamanya. Zhang Yi. Monster itu meraung, dan tekanan dahsyatnya menyerbu ke arah itu. Air laut bergulung mundur dan menyerang ke arah itu tanpa henti. Di belakang monster itu, tiba-tiba lebih dari selusin kapal perang muncul dan mengikuti monster itu. Ribuan bajak laut berkerumun di kapal, memegang senjata mereka di tengah badai salju dan berteriak kegirangan. Di ujung ombak, tiba-tiba muncul sesosok entah dari mana. Tatapan Zhang Yi tenang saat ia melayang di udara. Dibandingkan dengan ombak setinggi puluhan meter di depannya, sosoknya begitu kecil. Namun saat menghadapi ombak yang mengerikan itu, dia hanya mengangkat tangannya, dan ribuan gerbang dimensi besar muncul tepat di depan ombak tersebut. Drak! Pintu tak kasat mata itu menyerap seluruh air laut, tidak memberi mereka kesempatan untuk bergegas menuju sungai Lujiang. Di tempat perlindungan itu, sang katak merasakan dahsyatnya kekuatan surga dan menatap dengan mata terbelalak ke arah monster besar yang muncul di kejauhan. Dukun. Ia mengeluarkan sulingnya dan memainkan musik di tengah angin dan guntur. Totoro yang besar juga mengeluarkan serulingnya dan ikut bernyanyi. Suara angin, guntur, dan alunan alat musik secara tak terduga terjalin menjadi simfoni yang menggugah emosi orang-orang. Yau Keer berdiri di depan jendela Prancis dan berkata dengan tenang, "Semuanya, mari kita lindungi rumah ini hari ini." Di belakangnya, semua orang di tempat penampungan berdiri dengan ekspresi serius, lalu mengangguk penuh semangat. Mereka telah bersiap untuk hari ini, tetapi ketika mereka melihat tsunami yang mengerikan dan tampak seperti bencana kiamat, semua orang tidak dapat menahan rasa gembira. Tak lama kemudian, semua orang masuk ke posisinya masing-masing, siap bekerja. Paman Yu dan Lu Keran tiba di ruang kendali di lantai 2, dan mulai mempersiapkan operasi. Lu Keran menghabiskan banyak waktu mempersiapkan senjata pertahanan. Di atas langit, di bawah kegelapan, Zhang Yi memandang jauh ke arah monster di laut yang gelap. Suaranya disampaikan melalui pengeras suara di pakaian tempurnya. Lama tak berjumpa, Raja Naga. Aku tak menyangka kau masih hidup. Monster yang muncul di sini tidak lain adalah Raja Naga yang telah ditipu habis-habisan oleh Zhang Yi dan hampir dibunuh oleh Raja Penghancur Jiwa di Pulau Bintang. Zhang Yi pernah mengira dirinya telah mati. Sebagai pemimpin bajak laut, ia melebih-lebihkan kemampuannya sendiri dan benar-benar mencoba bersaing dengan beberapa kekuatan besar untuk mendapatkan sumber ilahi. Ini tidak bisa dianggap keberanian. Dari sudut pandang Zhang Yi, ini hanya bisa dianggap sebagai ajakan mati. Kemudian, setelah beberapa pertempuran dengan Ypsilon terjadi di Qingdao, dan beberapa makhluk muncul dari jurang, Zhang Yi merasa mustahil bagi makhluk-makhluk di pulau itu untuk bertahan hidup saat itu. Terlebih lagi, Raja Naga telah terluka parah oleh pembunuh jiwa. Namun tak disangka, dia tidak mati dan kembali untuk membalas dendam pada Zhang Yi. Terlebih lagi, Raja Naga saat ini jauh lebih kuat dari sebelumnya, bahkan dapat dikatakan mengerikan. Dilihat dari kemampuannya menimbulkan tsunami, dia, Sang Raja Naga, telah mencapai wilayah Ypsilon. Bagaimana dia melakukannya? Mungkinkah dia mendapatkan sumber suci di bawah tanah Qingdao yang belum kutemukan? Sejak kapan Ypsilon menjadi begitu populer? Zhang Yi merasakan hal ini dalam hatinya. Misalnya, Raja Naga Langit telah berubah total penampilannya. Tubuhnya lebih besar dari sebelumnya dan ia tidak lagi berwujud naga berzirah berlian. Sebaliknya, ia berubah menjadi naga raksasa aneh dengan 3 kepala dan mengeluarkan asap hitam di sekujur tubuhnya. Zhang Yi sangat akrab dengan aura itu, yang hampir persis sama dengan monster berbaju besi hitam yang muncul dari jurang.
Ketika Raja Naga melihat Zhang Yi, mata di ketiga kepalanya mulai memancarkan cahaya merah darah. Zhang Yi! Ia meraung, suaranya penuh kebencian. Sulit membayangkan bagaimana seseorang bisa membenci seseorang sampai semarah itu. Zhang Yi dapat memahaminya bagaimanapun, seluruh kelompok bajak laut Raja Naga hancur di tangannya. Dia membunuh Canute dan Nero, dan menipu Raja Naga di Pulau Qingdao, hampir membunuhnya. Kebencian ini tak tertahankan. Raja Naga, kau sekarang seorang transenden di alam Ipsilon. Kau bisa menemukan kembali semua yang hilang. Kau dapat membangun kembali bajak laut Raja Naga dan mengembalikan kejayaan mereka di masa lalu, atau bahkan membuat mereka lebih makmur dari sebelumnya. Kenapa kau harus datang dan melawanku? Bisakah kita bicara? Zhang Yi tidak ingin bertarung sampai mati dengan Ipsilon. Meskipun dia telah menilai kekuatan Raja Naga dan telah bersiap, dia berharap dapat menghindari hal-hal yang berbahaya. Tetapi Raja Naga tidak menghargainya sama sekali. Diam! Aku hancur. Kau benar-benar menghancurkanku. Kaulah yang membuatku menjadi seperti sekarang ini. Aku tak bisa kembali, sedikit pun. Satu-satunya tujuanku kembali ke sini adalah menyeretmu ke neraka bersamaku. Zhang Yi mengerutkan kening. Dia tidak mengerti arti perkataan Raja Naga Langit. Hancur? Bukankah hal yang baik jika Raja Naga adalah Ipsilon? Mengapa aku tak mendengar sedikit pun nada kebahagiaan dalam suaranya, tetapi nadanya penuh keputusasaan dan kehancuran? Tampaknya pasti ada rahasia penting di balik kemampuan Raja Naga untuk bertahan hidup di Pulau Bintang. Tetapi sekarang, baru setelah masalahnya terpecahkan, kita dapat mempertimbangkan masalah-masalah itu secara perlahan. Ketiga kepala Raja Naga meraung dengan gila, suaranya penuh kesedihan, kemarahan dan kesakitan, dan tidak ada seorang pun yang tahu apa yang telah dialaminya. Itulah sebabnya dia sangat membenci Zhang Yi. Bahkan dia rela bertarung dengan Zhang Yi demi nyawanya. Kepala pertama Raja Naga Langit dengan dahsyat memuntahkan gelombang kejut ke bumi. Bumi bergemuruh. Tanah yang menjadi pusatnya tiba-tiba runtuh, dan tanah serta bebatuan melesat ke langit bagaikan paku-paku, membentuk gelombang batu raksasa yang menerjang langsung ke arah Zhang Yi dan tempat berlindung di belakangnya. Dengan satu pukulan, tanah dalam radius beberapa kilometer di sekitar Raja Naga langsung runtuh dan tenggelam, dan serangan terus menyebar ke sekitarnya. Jika tempat berlindung itu terkena dampak, lapisan tanah dan batu di bawah tanah akan runtuh, dan pertahanan terkuat sekalipun akan terkubur oleh tanah dan batu. Sayangnya, Zhang Yimou tidak mampu bertahan dari gerakan ini. Tatapan Zhang Yi berubah dingin. Karena negosiasi gagal, ayo kita bertarung. Dia mengeluarkan pedang horizontal dengan tangan kanannya, dan kekuatan kekosongan gelap melilitnya, mengubahnya menjadi pedang yang panjang dan sempit. Kemampuanku disebut pertahanan mutlak. Di kerajaan Ipsilon, konon satu orang bisa menghancurkan satu kota. Dan aku bisa mempertahankannya sendirian. Denganku di sini, tak seorang pun bisa menghancurkan Tianhai. Zhang Yi menebas secara horizontal dengan pedangnya, dan cahaya pedang hitam memotong retakan besar lebih dari 10 km panjangnya dari timur ke barat di Tianhai. Dar, bumi retak dan terbelah menjadi dua, memperlihatkan lembah retakan sedalam hampir 1000 meter. Suara gemuruh bumi oleh Raja Naga berhenti di sini, dan sejumlah besar tanah dan batu berguling ke lembah retakan, tidak dapat menyebar lebih jauh lagi. Pada saat ini, kepala kedua Raja Naga juga melancarkan serangan. Pasang laut. Raungan naga menggema di langit dan bumi, dan es di dekat pantai hancur di belakangnya, dan gelombang pasang tak berujung yang mencapai langit dan laut melonjak seperti panci mendidih. Air laut naik dan langsung mencapai ketinggian lebih dari 10 meter, bahkan mendekati tinggi Raja Naga sendiri. Tembok air raksasa itu benar-benar menyebar hingga puluhan mil, seolah-olah akan menenggelamkan seluruh danau Tianhai. Penghancuran, dar. Sejumlah besar air laut melonjak ke depan dan bergegas menuju tempat berlindung Zhang Yi.
Zhang Yi merentangkan tangannya. Segala sesuatu di alam semesta. 3.000 dunia. Satu demi satu, pintu-pintu tak kasat mata menuju dunia bawah terbuka sepenuhnya di distrik Xishan. Pada saat itu, kedua dunia telah berpisah, dan dia hanya bisa melindungi Zhang Yi sendiri. Tapi Tuhan, dia bisa melindungi dunia. Setelah mencapai wilayah Ipsilon, ruang angkasa mutannya pun meluas cakupannya dan dapat menyerap air laut dalam jumlah besar. Setelah air laut ini mengalir ke angkasa luar, tidak ada tanda-tanda akan terisi, dan terus tenggelam ke dalamnya. Serangan fisik tidak berarti banyak bagiku. Zhang Yi berkata dengan tenang. Raja Naga berkata, "Hei," dan tatapan licik dan ganas terpancar di matanya. Gerakan ini tidak sesederhana itu. Di balik ombak, lebih dari selusin kapal perang dan ribuan bajak laut bergegas ke Tianhai, berteriak dan membunuh. Kapal perang itu mengarahkan senjata utamanya ke tempat perlindungan itu dan mulai membombardirnya dengan ganas, dengan suara gemuruh yang mengguncang langit. Saat ini, Zhang Yi harus menghentikan Raja Naga. Sekalipun ia mengerahkan tenaga untuk menghadapi belasan kapal perang yang tersebar, itu akan memberi ruang bagi Raja Naga. Sudah kubilang, aku tidak bisa membunuhmu, tapi aku bisa menghancurkan semua yang kau miliki. Raja Naga meraung dengan marah. Kau berpikir terlalu sederhana. Tianhai bukanlah orang yang sia-sia, kecuali aku. Zhang Yi berkata dengan tenang. Di tempat perlindungan, raungan binatang mengguncang langit. Seekor binatang hitam raksasa mengepakkan sayapnya dan terbang ke udara. Ia membengkak melawan angin dan segera tumbuh hingga puluhan meter. Tubuhnya ditutupi bulu hitam tajam yang setajam jarum baja. Hua-hua mengepakkan sayapnya dan terbang ke udara, lalu membuka mulutnya dan menyemburkan semburan napas atom, yang memusnahkan beberapa bajak laut di kapal perang. Ia mengepakkan sayapnya, dan tubuhnya bergerak secepat bayangan, muncul di antara dua kapal perang lainnya. Kemudian Hua-Hua membuka mulutnya yang besar, dan sebuah lubang hitam besar terbentuk di depannya. Daya hisap yang kuat menyeret kedua kapal perang itu. Ah! Serangan para bajak laut tidak berpengaruh pada Hua-Hua. Soal pertahanan, kemampuan pertahanan Hua-Hua secara keseluruhan adalah yang terbaik di seluruh kota Tianhai. Kedua kapal perang tersebut, termasuk puluhan bajak laut, langsung dilahap oleh Hua-Hua. Kemudian kekuatan daging dan darah memenuhi kekuatan supernaturalnya sendiri. Ini adalah kemampuan Hua-Hua glutoni. Musuh yang dilahapnya dapat diubah menjadi kekuatan supernya sendiri. Dari sudut pandang ini, selama ia dapat terus membunuh musuh, ia tidak akan pernah merasa lelah. Inilah kekuatan binatang buas. Ketiga kepala Raja Naga Langit menggertakkan gigi, menyemburkan udara panas dari mulut mereka, dan ambergris mengalir keluar dari sudut mulut mereka. Dia tidak menyangka Zhang Yi punya rencana cadangan seperti itu. Terus kenapa? Bahkan jika aku mati hari ini, aku akan menyeretmu ke neraka bersamaku. Aku ingin binasa bersamamu. Naga berkepala tiga itu meraung dan menyerang Zhang Yi. Kepala ketiga meraung, dan guntur bergemuruh hebat di langit, dan pemandangan yang mengerikan pun muncul. Di langit, kilatan petir berubah menjadi kilat berbentuk bola, jatuh ke arah Zhang Yi bagaikan hujan, masing-masing membawa kekuatan yang luar biasa. Tubuh Raja Naga menerjang dengan kekuatan mengerikan yang mampu menghancurkan segalanya. Raja Naga Wang adalah pahlawan dengan potensi besar. Ia memiliki kemampuan yang sangat kuat, baik dalam pertarungan jarak dekat maupun jarak jauh. Sangat disayangkan dia tidak termasuk dalam kekuatan besar manapun dan tidak memiliki keberuntungan yang sama seperti Zhang Yi. Kalau tidak, kemampuannya mungkin tidak jauh lebih buruk dari Zhang Yi. Tapi begitulah manusia, keberuntungan juga bagian dari kekuatan. Jejak semua hal. Segala sesuatu di alam semesta. Zhang Yi tidak berani bersikap sombong saat menghadapi Raja Naga. Meskipun pertahanannya sangat kuat, ia tidak bisa setenang sebelumnya.
Raja Naga benar-benar datang untuk melawannya sampai mati. Lagi pula, orang ini benar-benar bajingan. Jika dia tidak bisa membunuh Zhang Yi, dia akan menghancurkan rumah yang dijaga Zhang Yi. Gerbang dimensi harus menahan tsunami besar di satu sisi, dan petir bulat yang terus berjatuhan dari langit di sisi lain. Di depan, naga berkepala 3 itu langsung menyerbu. Kekosongan di mata kanan Zhang Yi mulai terdistorsi. Menghadapi naga berkepala 3 di depannya, ia melepaskan jurus pembunuh jarak pendek dan menengah terkuatnya, God Destruction. Di ruang yang terdistorsi itu, semuanya bagaikan kain kusut. Tubuh Raja Naga yang tak terhancurkan pun menghadapi perlawanan hebat dan terguncang hingga ribuan meter. Akhirnya, dengan bunyi cipratan, benda itu jatuh ke laut. Semua ini saat ini membuat Zhang Yi agak sulit untuk mengatasinya. Zhang Yi tidak dapat menahan perasaan sedikit takut. Jika dia tidak menangkap Mushishi sendiri, memperoleh informasi tertentu darinya, dan mengatur situasi hari ini, Zhang Yi tidak berani membayangkan akibat apa yang ditimbulkan oleh serangan Raja Naga. Namun untungnya, persiapannya cukup matang. Di dalam tempat perlindungan, Lu Keran dan Paman Yu mengendalikan mesin bersama-sama. Mengikuti instruksi Zhang Yi, mereka memanfaatkan kesempatan ini. Huf, Lu Keran menarik napas dalam-dalam dan menekan tombol di tangannya. Di lantai 2 tempat perlindungan itu, bagian atas sebuah ruangan tiba-tiba terbuka ke kedua sisi, dan kemudian sebuah laras meriam berwarna perak yang panjangnya lebih dari 10 meter menonjol darinya. Ia membidik ke arah Raja Naga di udara, tiba-tiba mengeluarkan suara gemuruh yang mengguncang bumi, lalu dengan dahsyat menyemburkan seberkas cahaya yang menembus langit. Raja Naga terkena serangan milik Zhang Yi dan jatuh ke laut. Ia terkejut oleh laser yang kuat. Bahkan tubuh sekuat baja pun mengalami kerusakan serius saat ini. Ketika Lu Keran melihat pemandangan ini, matanya dipenuhi kegembiraan. Ini adalah teknologi senjata terbaru yang diperoleh Zhang Yi dari Blizzard City. Awalnya digunakan dalam meriam pertahanan kota dan memiliki kekuatan yang sangat dahsyat. Sekarang, setelah transformasinya, ia telah menjadi salah satu pertahanan terkuat di tempat penampungan. Dia menyebutnya meriam Tianhai. Tempat perlindungan itu secara alami menjadi benteng Tianhai. Seiring dengan semakin kuatnya Zhang Yi, level lawan yang dihadapinya juga meningkat. Maka dari itu sangat perlu untuk meningkatkan level pertahanan tempat perlindungan tersebut. Tubuh Raja Naga yang besar dan mengerikan bagaikan baja, berguling di ombak, lalu dengan cepat naik ke udara, dengan 3 kepala besarnya yang meraung. Meskipun serangan ini tidak menyebabkan banyak kerusakan padanya, jika dia bekerja sama dengan Zhang Yi dan terkena serangan tiba-tiba, itu tetap akan menjadi masalah. Belum lagi, Zhang Yi juga memiliki seekor kucing besar bernama Hua-Hua dengan indeks kemampuan hingga 9.800 poin. Kalau benda-benda ini digunakan pada pertarungan hidup matinya dengan Zhang Yi, lalu mereka menyerang saat keduanya sudah kelelahan, mereka pasti akan menjadi ancaman besar baginya. Dia datang ke sini untuk melawan Zhang Yi sampai mati, bukan untuk bunuh diri. Mata Raja Naga berkedip, dan tiba-tiba dia meraung ke arah Zhang Yi. Zhang Yi, kalau kau punya nyali, datanglah dan lawan aku 1 lawan 1. Kalau kau tidak datang, aku akan terus mengganggu kota Tianhai mulai sekarang, dan memastikan kau tidak akan pernah bisa meninggalkan kota Tianhai seumur hidupmu. Setelah berkata demikian, ia pun melesat ke udara dan terbang menuju lautan tak berujung. Sudut mulut Zhang Yi sedikit melengkung ke atas. Baiklah, apakah kau benar-benar mengira aku bukan lawanmu? Meninggalkan kota Tianhai juga merupakan hal yang baik bagi Zhang Yi. Setidaknya ia tidak akan terlalu terkekang. Sosoknya berkelebat di udara, dan setelah beberapa saat berhenti, ia muncul di atas laut. Malam itu sedang badai, dengan angin kencang, gelombang laut yang dahsyat, ombak yang tak henti-hentinya membubung ke angkasa, dan guntur yang bergemuruh di angkasa. Tubuh hitam besar Raja Naga melayang di udara, dan ketiga kepalanya menatap Zhang Yi dengan mata marah.
Tiba-tiba ketiga kepala itu membuka mulutnya yang berdarah. 3 bola cahaya dengan warna berbeda terkondensasi dari mulutnya. Dan dalam sekejap, 3 raungan energi yang menakjubkan dihasilkan, langsung menuju Zhang Yi. Bumi bergemuruh. Pasang laut. Hujan badai. Zhang Yi membuka lengannya, dan pintu yang tak terhitung jumlahnya menuju dimensi lain terbuka di sekelilingnya. Segala sesuatu di alam semesta. Dar. 3 gelombang energi mengerikan melesat ke ruang mutan Zhang Yi. Kekuatannya begitu dahsyat sehingga tidak dapat dipantulkan kembali dalam waktu singkat, dan hanya dapat diserap secara paksa. Namun, gelar pertahanan mutlak bukanlah lelucon. Meskipun Raja Naga telah dipromosikan menjadi Ipsilon, daya mematikannya masih jauh dari cukup untuk menembus pertahanan Zhang Yi. Jadi dia tidak bisa menembus pertahanan Zhang Yi. Serangan 3 gelombang energi sudah menjadi kekuatan terkuat yang dapat digunakan saat ini. Setelah beberapa saat, kekuatan ini sepenuhnya ditelan oleh ruang angkasa asing. Tetapi jumlah kekuatan yang dapat ditampungnya masih jauh dari batas Zhang Yi. Pada saat ini, Zhang Yi mengulurkan tangannya dan perlahan mengeluarkan senapan runduk berwarna perak gelap yang panjangnya lebih dari 2 meter dari kehampaan. Setelah diubah oleh Lu Keran, Lei Li dan Xiao Xiaonya sudah mampu menahan kekuatannya saat ini. Seluruh badan senjata diganti dengan adamantium, dan pelurunya pun diganti dengan peluru perak suci jenis baru. Rewu Liu tidak meninggalkan pertempuran antara mutan tingkat tinggi. Kekuatan sains dan teknologi juga memainkan perannya pada tingkat yang lebih tinggi. Pistol. Saat Raja Naga melihat Zhang Yi mengeluarkan tombak, ekspresi kebingungan muncul di matanya. Mengingat kondisi mereka saat ini, tidak peduli seberapa cepat peluru itu, ia tidak akan dapat mengejar kecepatan terbangnya. Tetapi dia tidak ceroboh, karena dia tahu bahwa Zhang Yi jelas bukan orang yang akan melakukan hal bodoh. Zhang Yi mengangkat senapan runduk di tangannya dan berkata dengan tenang, "Selanjutnya, saatnya berburu." Dia memegang Thunderbolt di tangannya, dan tidak perlu mengangkatnya untuk membidik, seolah-olah dia sedang memegang senapan mesin besar di tangannya. Di badan senjata Lei Li, cahaya hitam menyambar dari posisi lengan Zhang Yi dan langsung menjalar ke seluruh badan senjata. Zhang Yi bahkan tidak melihat ke depan, dia hanya menarik pelatuknya dengan santai. Saat berikutnya, cahaya perak langsung menembus ruang dan tiba di depan Raja Naga dengan kecepatan yang tak terbayangkan. Pupil mata Raja Naga tiba-tiba mengecil. Kecepatan ini jauh melampaui jangkauan senjata api apapun yang dikenalnya. Karena tidak tahu kekuatan tembakan itu, ia tidak berani menghadapinya secara langsung. Tubuhnya yang besar bergetar hebat di udara, dan bahkan udara pun mengeluarkan suara ledakan sonik yang memekakkan telinga. Ia berusaha menghindari tembakan itu. Dalam sekejap mata, tubuhnya menghindari lintasan tembakan, tetapi sesuatu yang tidak disangka terjadi. Tubuhnya yang besar tiba-tiba terasa sakit, dan saat Raja Naga menundukkan kepalanya untuk melihat, dia terkejut menemukan sebuah lubang seukuran ember di tubuhnya, dengan darah mengalir keluar dari lubang itu. Ini. Bagaimana mungkin? Raja Naga membuka matanya lebar-lebar, tidak percaya apa yang dilihatnya. Dia jelas-jelas berhasil menghindari peluru, tetapi mengapa dia masih terkena peluru? Zhang Yi dengan tenang menarik pelatuknya lagi. Ini keahlian spesialku. Aku tidak peduli. Ini. Tembakan lain dilepaskan, dan laser merah gelap mengunci Raja Naga seperti dewa kematian. Dia mencoba menghindar lagi, tetapi tetap saja, dia tidak dapat lolos dari serangan Zhang Yi dan luka lain pun terjadi di tubuhnya. Raja Naga sangat marah, ia memicu tsunami tak berujung yang menyapu Zhang Yi. Zhang Yi berdiri tak bergerak di udara. Sekuat apapun ombak, mereka semua memasuki ruang asing Zhang Yi, lalu diusir dari arah lain oleh Zhang Yi dan dilepaskan ke laut. Dan dia terus menarik pelatuknya. Itu adalah ekspresi penghinaan yang luar biasa, karena Zhang Yi tidak pernah membidik Raja Naga dari awal hingga akhir. Peluru itu sepertinya memiliki mata, yang melacak Raja Naga.
Tidak peduli seberapa cepat Raja Naga, dia akan terkena peluru ini. Bom! Tak lama kemudian, lebih dari selusin lubang peluru muncul di tubuh besar Raja Naga. Meskipun luka-luka ini tidak fatal bagi tubuhnya yang besar, Zhang Yi sialan itu justru menambahkan racun ke dalam pelurunya. Ini adalah peluru yang khusus disiapkan untuk memburu orang kuat. Ketika peluru mengenai benda yang cukup keras, lapisan dalamnya akan otomatis retak, dan racun di dalamnya akan langsung keluar dan menyatu dengan darah target. Semut dalam jumlah besar dapat membunuh seekor gajah. Jika jumlah peluru ini terlalu banyak, dampaknya akan signifikan terhadap Raja Naga. Raja Naga menderita kerugian besar di tangan Zhang Yi. Pada saat ini dia jelas menyadari bahwa dirinya benar-benar dirugikan. Zhang Yi telah mempersiapkan serangannya. Sekarang, Zhang Yi telah mendirikan formasi gerbang naga di Tianhai, menunggunya menyerang. Bertempur di tanah Tianhai, ia harus menghadapi meriam Tianhai dan gangguan kucing besar. Namun, dia tidak akan memperoleh keuntungan apapun dalam pertempuran di laut, tetapi itu akan membuat Zhang Yi tidak perlu khawatir. Raja Naga meraung pelan, "Zhang Yi, apa kau tidak peduli dengan istri dan anak-anakmu?" Zhang Yi mengganti majalah itu dengan yang baru dan berkata dengan tenang, "Saat ini, kau masih percaya omong kosong seperti itu? Kau pantas berada dalam kondisi seperti ini. Kognisimu sepadan dengan situasimu saat ini." Meskipun Raja Naga telah menduga hal ini dalam hatinya, dia tidak mau mengakuinya. Karena informasi ini, nyawa anak buahnya melayang. Siapakah yang akan menduga bahwa bawahannya bersedia memberikan informasi palsu kepada musuh? Tetapi kata-kata Zhang Yi memaksanya menerima kenyataan, dia ditipu oleh Zhang Yi. Sekali lagi, aku tertipu oleh Zhang Yi. Zhang Yi. Raja Naga meraung, namun yang menyambutnya hanyalah peluru kejam milik Zhang Yi. Raja Naga tidak mau menerima kekalahan, jadi dia menyebabkan tsunami dan memanggil petir bulat tak berujung dari langit, melancarkan serangan dahsyat ke Zhang Yi. Zhang Yi tidak menghindar atau menghindar. Ia menggunakan metode bertarung paling sederhana, yaitu menggunakan pertahanannya yang kuat untuk melawan Raja Naga. Serangan Raja Naga tidak berpengaruh padanya. Meskipun peluru Zhang Yi tidak terlalu mematikan bagi Raja Naga, pelurunya stabil. Bila hal ini terus berlanjut, Raja Naga akan kelelahan hingga mati cepat atau lambat. Namun, Raja Naga bukanlah orang bodoh. Setelah bertarung berulang kali, ia akhirnya menyadari keanehan peluru Zhang Yi. Alasan mengapa pelurunya dapat mengubah lintasannya di udara adalah karena setiap kali peluru ditembakkan, peluru tersebut akan tiba-tiba menghilang di udara dan kemudian melesat keluar dari arah lain. Reinkarnasi yang ditakdirkan adalah keterampilan baru yang dikembangkan Zhang Yi setelah memperoleh senjata baru. Disebut keterampilan baru, namun sebenarnya tidak lain hanyalah penggabungan dua kemampuannya, mata kiri, waktu dan mata kanan ruang, untuk memperoleh cara baru dalam menggunakan kemampuan tersebut. Jejak semua hal dapat memprediksi lintasan pergerakan lawan dalam waktu 2 detik. Akan tetapi, setelah peluru meninggalkan senjata, arahnya tidak dapat berubah, jadi lawan masih dapat menghindar terlebih dahulu. Oleh karena itu, Zhang Yi menggabungkan kemampuan jejak semua hal dan portal dimensi. Saat peluru meninggalkan laras, arah yang dituju adalah posisi lawan. Namun, di tengah lintasan peluru, sepasang gerbang dimensi ditambahkan pada posisi 3 km dari batas gerbang dimensi. Peluru berubah arah setelah melewati gerbang dimensi, yang sebenarnya mengubah lintasan peluru, untuk membidik dan memprediksi titik pendaratan di mana lawan akan menghindar. Karena keduanya ditembakkan pada saat yang sama, dan peluru telah mencapai kecepatannya, dan mengingat reaksi tubuh manusia, tidak dapat dipercaya bahwa peluru dapat berputar di udara. Jadi lawan tidak punya waktu untuk bereaksi. Ini disebut tembak-menembak. Ketika Raja Naga menyadari hal ini, dia tidak dapat memberikan tanggapan apapun dalam waktu singkat. Karena Zhang Yi meramalkan ramalannya. Tetapi dengan otaknya,
Mustahil baginya untuk meramalkan saat ini bahwa Zhang Yi telah meramalkan ramalannya. Kedengarannya agak berantakan, tetapi kenyataannya situasi di tempat kejadian lebih rumit. Ada beberapa hal yang Anda pahami, tetapi Anda tidak tahu cara mengatasinya. Zhang Yi. Dia meneriakkan nama Zhang Yi dengan marah. Dan ketiga kepala itu sekali lagi menyemburkan sinar partikel berenergi tinggi. Namun dia melebih-lebihkan kekuatannya sendiri. Bahkan napas atom Xuanwu dan air super asli Katiles tidak dapat menembus ruang asing Zhang Yi, apalagi Raja Naga saat ini. Untuk mencegah kekuatan menyebar ke kota Tianhai di belakangnya, Zhang Yi memilih untuk mengambil alih semua kekuatan dari Raja Naga. Akan tetapi, setelah kekuatan dahsyat ini memasuki ruang angkasa asing, ia tidak mampu menimbulkan riak sedikit pun. Zhang Yi terus mengganti peluru dan kemudian menyerang Raja Naga. Pertarungan semacam ini terlihat membosankan dan tidak ada yang istimewa di dalamnya. Pada saat ini, Zhang Yi seperti mesin pertahanan menara yang kejam, membuang-buang waktu untuk membunuh monster tingkat bos. Namun, hanya Zhang Yi dan keluarganya di tempat penampungan yang tahu betapa berbahayanya pertempuran ini. Jika kami tidak menangkap Mushishi dan memaksanya untuk mengungkapkan informasi tentang Raja Naga, kami bisa membuat persiapan terlebih dahulu. Jadi hari ini, meskipun Zhang Yi baik-baik saja, tempat perlindungan itu masih berisiko hancur. Raja Naga meraung kesakitan. Kupikir aku cukup kuat setelah dipromosikan ke Ypsilon. Sekalipun aku tak bisa membunuhmu, orang terkutuk, aku masih bisa membuatmu menderita. Tetapi mengapa aku masih gagal? Zhang Yi, tunggu saja, masalah ini belum selesai, tidak akan berakhir. Aku akan selalu ada dalam mimpi burukmu, menatapmu. Raja Naga saat ini telah menyadari bahwa kekuatannya tidak mampu menembus pertahanan Zhang Yi. Akan tetapi, sebagai Raja Naga yang mampu menyerang dan bertahan, Zhang Yi tidak mungkin bisa menghadapinya dalam waktu singkat. Kombinasi petir dan peluru perak suci memang dapat menghancurkan pertahanannya, tetapi tidak dapat membunuhnya. Meskipun Raja Naga ingin melawan Zhang Yi sampai mati, nyawa Zhang Yi terlalu sulit dan dia tidak bisa bertarung. Ketiga kepalanya yang besar melotot ke arah Zhang Yi, lalu menyelam ke dalam laut. Naga berenang di laut, dan lautan juga merupakan rumah baginya. Sebagai anggota klan naga yang mulia, ia dapat datang dan pergi dengan bebas di langit, bawah tanah, dan laut. Dan dia yakin Zhang Yi tidak akan berani masuk ke dalam air untuk mengejarnya. Zhang Yi menghela nafas. Kau begitu membanggakan diri waktu datang ke sini, tapi kau malah kabur? Kau benar-benar pecundang, Tuan Fengxian. Kau pantas mati, dan kau jadi orang jahat seperti sekarang ini. Suara itu sengaja diperkuat melalui pengeras suara, agar dapat didengar dengan jelas oleh Raja Naga. Raja Naga menggigit giginya hingga hampir patah, tetapi pada akhirnya dia tetap tidak termakan. Tidak ada kata terlambat bagi seorang pria sejati untuk membalas dendam. Tunggu saja aku akan memastikan kota Tianhai tidak akan pernah damai. Zhang Yi menatap laut di bawah kakinya. Bayangan raksasa yang panjangnya ratusan meter itu penuh dengan tekanan. Apakah aku sudah memberimu izin? Saat berikutnya, dia teleportasi sejauh 3000 meter dan masuk ke dalam laut. Berkat pelayaran sebelumnya, ia telah menguasai keterampilan bertarung di bawah laut dengan mengandalkan ruang angkasa mutan. Tidak peduli seberapa cepat Raja Naga, dia tidak bisa lebih cepat dari Zhang Yi yang dapat melakukan perjalanan melalui ruang angkasa. Tak lama kemudian, Zhang Yi berhasil menyusul Raja Naga. Dia diam-diam mengangkat petir di tangannya. Pupil mata Raja Naga mengecil tajam, "Kau sudah selesai." Tidak apa-apa kalau Zhang Yi benar-benar ingin melawannya sampai mati. Tapi apa yang dilakukan Zhang Yi sekarang bagaikan seseorang yang terus-menerus menusuk dengan jarum. Tidak fatal, tapi sakit, dan jarumnya tidak bisa dihindari. Zhang Yi, kau adalah Nyonya Rong di kehidupanmu sebelumnya. Raja Naga. Yang tidak diduga oleh Raja Naga adalah Zhang Yi bisa melompat keluar dari air,
dan setelah melompat keluar dari air, kecepatannya bahkan lebih cepat darinya. Benar, Zhang Yi tidak pandai berenang. Tapi masalahnya dia bisa teleportasi seketika. Raja Naga, kenapa kau lari? Apa kau pengecut sekali? Sebaiknya kau ganti namamu menjadi Raja Pelarian mulai sekarang. Bukankah kau cukup sombong di awal? Kenapa kau begitu pengecut sekarang? Dasar sampah tak berguna, kukira kau hebat. Saat menyerang, Zhang Yi mempermalukan Raja Naga. Sebagai Raja Bajak Laut, kapan Raja Naga pernah menderita omong kosong seperti itu? Menghadapi penghinaan Zhang Yi, dia tidak dapat menahan diri untuk berbalik dan menembakkan meriam partikel berenergi tinggi. Tetapi semua itu bagaikan gatal bagi Zhang Yi dan tidak dapat menembus pertahanan Zhang Yi sama sekali. Tidak peduli seberapa cepat dia berenang, dia tidak dapat lolos dari serangan Zhang Yi. Raja Naga Wang Zhen menjadi sedikit cemas dan mulai berenang ke laut dalam. Zhang Yi, berhenti mengejar. Kalau tidak, kalau kau masuk ke laut dalam, kau akan menghadapi kengerian yang tak terbayangkan. Raja Naga mengancam dengan penampilan luar yang tegas tetapi hati yang lemah. Faktanya, dia tidak tahu apa yang ada di laut dalam. Hanya berdasarkan naluri makhluk laut, ia mampu menyadari bahwa di laut dalam yang tak berujung, pasti ada sesuatu yang membuatnya takut dari lubuk jiwanya. Zhang Yi tidak menjawab, jika kita melepaskan Raja Naga hari ini, tidak akan pernah ada kedamaian di kota Tianhai mulai sekarang. Dia mengangkat Thunderbolt dengan kedua tangan dan memasang kembali pelurunya. Kekuatan gelap dan hampa terus muncul di belakangnya, seperti iblis aneh yang dilepaskan dari jurang. Tentakel hitam menyebar ke tubuh Zhang Yi, lalu terus menyerbu menjadi petir di sepanjang lengannya. Suatu kekuatan besar mulai terkumpul perlahan-lahan. Inilah kekuatan serangan terkuat yang dimiliki Zhang Yi saat ini, kekuatan dari kehampaan. Raja Naga merasakan kekuatan yang mengerikan itu, pupil matanya tiba-tiba mengecil, dan dia mulai berenang cepat menuju laut dalam. Setelah beberapa detik menyerang, Zhang Yi berubah menjadi lubang hitam yang mengerikan di laut dalam. Setelah beberapa detik menyerang, Zhang Yi berubah menjadi lubang hitam yang mengerikan di laut dalam. Kekuatan kehampaan yang sangat gelap dapat melahap apapun di sekitarnya. Raja Naga tak kuasa menahan diri untuk menoleh ke belakang, dan melihat di belakangnya, bagaikan gerhana matahari, sebuah area melingkar dengan radius beberapa kilometer muncul. Cahayanya tetap berada di luar area ini dan tak dapat menembusnya. Tombak penghancur. Kekuatan mengerikan bagaikan dewa ular hampa menyembur keluar dari moncong senjata Lei Li. Bahkan dari luar, sulit membayangkan benda sebesar dan seseram itu bisa muncul dari senjata yang panjangnya lebih dari 2 meter. Sebuah tombak hitam yang panjangnya ratusan meter muncul tanpa suara, dan dalam sekejap, air laut di sekitarnya berubah menjadi ketiadaan. Raja Naga merasakan ketakutan yang fatal, tetapi seperti halnya dia tidak dapat menghindari peluru perak suci Zhang Yi, dia tidak dapat memprediksi lintasan serangan ini sama sekali. Apa yang harus dilakukan? Apa yang harus dilakukan? Apa yang harus dilakukan? Apa yang harus dilakukan? Otak Raja Naga sepenuhnya diliputi rasa takut pada saat ini, dan dia bingung bagaimana cara menghadapi situasi tersebut. Namun, tombak gelap itu tidak memberinya waktu untuk berpikir. Ia diam-diam telah membersihkan area luas kehampaan di laut dalam dan muncul di belakangnya. Raja Naga berbalik dan mengerahkan segenap kekuatannya. Ketiga kepala itu menyemburkan sinar partikel berenergi tinggi secara bersamaan. Bumi bergemuruh. Pasang laut. Hujan badai. Tiga kekuatan bergelombang berkumpul menjadi satu, dan kolom cahaya tiga warna-warni dan tombak hitam bertabrakan dengan keras. Tidak ada gelombang kejut yang mengerikan, hanya pemusnahan sinar partikel berenergi tinggi oleh kekuatan kehampaan. Tombak hitam itu bagaikan lubang hitam, yang diam-diam menelan apapun yang ada di depannya. Saat tombak hitam itu mencapai bagian depan Raja Naga, setengah dari kekuatannya telah diimbangi, tetapi tombak itu masih mengenai tubuhnya dengan kuat. Baju zirah gelap Raja Naga,
bagaikan rantai baja, hancur berkeping-keping, memperlihatkan daging dan tulangnya. Potongan besar daging dan darah meledak di laut dalam, mewarnai seluruh laut menjadi merah. Tubuh Raja Naga terhempas dengan keras dan hantaman itu menyebabkan dia terluka parah. Raja Naga menahan rasa sakit yang hebat dan tiba-tiba merasakan ketidaknyamanan yang nyata di tubuhnya. Baru saja kecepatan geraknya melambat. "Kau, apa yang kau lakukan padaku?" Dia berteriak pada Zhang Yi dengan marah. Zhang Yi tetap diam, lalu mengambil sepotong kue dari luar angkasa dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Setelah kemampuan yang Xia meningkat, jumlah kekuatan supernatural yang dapat dimilikinya juga meningkat. Namun kini, nafsu makan Zhang Yi pun bertambah. Setelah setiap pertempuran besar, ia perlu makan banyak. Pemulihan kekuatan supernya sungguh ajaib. Setelah setiap pertempuran, tubuhnya perlahan-lahan memulihkan kekuatannya. Zhang Yi tidak tahu dari mana kekuatan ini berasal. Tetapi rasa lapar di perutku nyata dan aku harus makan banyak. Jika dia tidak menimbun cukup perbekalan di rumah dan tidak memperoleh sejumlah besar perbekalan dari wilayah Jiangnan, tidak akan butuh waktu lama baginya untuk melahap seluruh kota Tianhai. Ada kelainan yang nyata pada tubuh Raja Naga. Itu peluru yang ditembakkan Qi ke Zhang Yi. Sebenarnya, obat di dalamnya bukanlah racun biasa, melainkan neurotoksin. Zhang Yi awalnya tidak menduga akan membunuh Raja Naga dengan peluru. Namun, neurotoksin akan menyebar melalui darah dan menginfeksi seluruh tubuh Raja Naga selama pertempuran sengit antara kedua orang itu. Tubuhnya menjadi lumpuh dan ia kesulitan bergerak. Serangan ini sangat melelahkan bagi Zhang Yi. Tetapi jelas saja hal itu sangat berhasil, karena Raja Naga telah menderita pukulan yang hebat. Namun, mutan setingkat Epsilon, terutama spesies binatang mistis seperti Raja Naga, memiliki vitalitas yang terlalu kuat. Meskipun ia tampak penuh luka, luka-luka itu tidak fatal. Ia mengayunkan ekornya dan menerjang dengan ganas ke laut dalam. Bagaimana Zhang Yi bisa melepaskannya? Meskipun aku tidak kuat dalam hal kemampuan menyerang, tetapi dalam hal kemampuan bertahan, jika aku peringkat pertama di dunia, tidak ada yang berani menempati peringkat pertama. Bukan perasaan yang menyenangkan menjadi sasaran mutan tipe spasial. Zhang Yi segera berlari mendekat dan segera tiba di hadapan Raja Naga. Raja Naga tiba-tiba berbalik, membuka mulut besarnya dan menggigit Zhang Yi. Zhang Yi membuka gerbang kedua dalam sekejap, dan kepala naga menghilang ke dalam gerbang kedua. Namun, Raja Naga juga siap menghadapi tipu daya Zhang Yi. Selama seluruh tubuhnya masih berada di luar ruang asing, Zhang Yi tidak dapat secara aktif menyerap apapun ke dalamnya. Maka Raja Naga pun segera menjauhkan diri, lalu mencambuk punggung Zhang Yi dengan ekornya. Namun, langkah ini juga diblokir oleh gerbang kedua. "Sudah kubilang, metode seranganmu tidak berguna bagiku." Saat ini, Zhang Yi sudah memahami kekuatan Raja Naga. Berdasarkan indeks kemampuannya, ia berada di level sekitar 11.000 hingga 12.000 poin. Namun sekarang Zhang Yi telah sepenuhnya menyerap esensi jiwa yang hilang dan mencapai level 14.000 poin. Tidak peduli seberapa kuat serangan Raja Naga, ia tidak akan mampu mengatasi celah di antara para penyerang. Tepat setelah itu, Bab 1103-1114, lanjutan alur dari komik chapter 633 yang sudah tidak update lagi pun berakhir. Kata-kata hari ini adalah masih hidup ternyata. Jangan lupa klik tombol like dan tinggalkan komentar guys. Jangan biarkan kolom komentar kosong. Itu aja, terima kasih.